takkan runtuh. Kami siap membungkam sifat seorang perusuh. Tunjukkan diri kita siapa, wajah sampai kampung budaya orang Banua. Kami lawan semua, bersatu takkan runtuh. Kami siap membungkam sifat seorang perusuh. Tunjukkan diri kita siapa, wajah sampai kampung budaya orang Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, atas nama keluarga besar RRI mengucapkan Selamat Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 kepada pendengar Radio Republik Indonesia dan pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia. Semoga Natal 2025 dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga membawa suasana yang penuh kehangatan di tengah berbagai dinamika kehidupan kita saat ini. Perayaan Natal dapat memberikan damai sejahtera bagi kita semua untuk saling memaafkan dan kembali pada nilai luhur tentang kasih dan pengorbanan Tuhan, kepedulian kepada sesama dan lingkungan. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua dengan harapan agar tahun 2026 menjadi tahun rahmat Tuhan bagi kita. Tuhan yang penuh kebahagiaan dan kesuksesan untuk membangun masa depan dalam semangat kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan untuk Indonesia yang maju. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Anom Andadari, beserta Angkasawan-Angkasawati RRI Makassar, mengucapkan selamat merayakan Hari Natal tahun 2025 untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Semoga damai dan sukacita Natal selalu hadir, membawa kasih, harapan baru, serta kebahagiaan di tengah keluarga tercinta. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda menemani kami di setiap waktu. Radio Republik Indonesia akan terus hadir, menghibur dan menginspirasi. Selamat Natal, tetap sehat, salam hangat. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Jangan gitu loh, jangan gitu loh. Jangan gitu loh, oh jangan. Kalau dirimu lihat dia bisa lebih cantik dari yang kamu tahu. Please deh kamu, jangan nilai dia seperti itu. Jangan cuma mikir buruk tentangnya. Ku tak mau kamu sesali itu. Please deh kamu melihatnya dengan sebelah mata. Aku takut kamu kena karmanya, tahu-tahu jadi buta. Buta hati, gelap matamu. Jangan menyesal kalau dia tak seperti yang kau tahu. Jangan gitu loh, oh
seperti gelap matamu. Jangan menyesal kalau dia tak seperti yang kau tahu. Kalau dirimu lihat dia bisa lebih baik dari yang kamu tahu. Jangan gitu loh, oh jangan gitu loh, oh jangan. Kalau dirimu lihat dia bisa lebih cantik dari yang kamu tahu. Jangan gitu loh, oh jangan gitu loh, oh jangan. Kalau dirimu lihat dia bisa lebih baik dari yang kamu tahu. Jangan gitu loh, oh jangan gitu loh, oh jangan. Kalau dirimu lihat dia bisa lebih cantik dari yang kamu tahu. Jangan gitu dong. Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, berikut kami akan hadirkan di ruang dengar Anda info Kabaratna program 4. Dari bidang pemberitaan RRI Makassar menghadirkan informasi Gubernur Sulawesi Selatan pastikan layanan publik tetap berjalan meski ASN terapkan WFA. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman memastikan layanan publik tetap terlaksana walaupun pemerintah provinsi memberlakukan work from anywhere atau WFA kepada para aparatur sipil negara. Beliau menjelaskan semua yang berhubungan langsung dengan layanan publik harus tetap berada di tempat dengan jam shift yang telah diatur. Beliau juga mengimbau kepada rumah sakit tidak ada penolakan pasien selama Nataru, dan Andi Sudirman menyatakan akan meminta kepada rumah sakit milik provinsi untuk memperlihatkan hal ini. Sebelumnya telah dikeluarkan surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jufri Rahman dengan nomor 100.3.4/19480 biro.org tentang pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel pada peringkat daerah unit kerja pemerintah provinsi. Demikian Kabaratna Pro 4. Padamu negeri
Khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.
dari kejauhan Pak Hamsa, tapi ku cari gimana ini menghilang nih dari peredaran. Baru kau mau mendekat sudah tidak ada kelihatan ini di Pak Hamsa, tetap gambar. Oke, saya sapa lagi. Hari ini ada pelantikan RT RW ya di Sekota Makassar di Karebosi. Pak Budayanto juga ya, selamat ketahuan Pak RT sudah siap dahulu kala ini kayaknya tidak ada lawannya. Iya, kemudian saya ke siapa lagi ini, Mbak Salsa juga di Antang ya. Selamat monitor dan di Tenri Opa Is, hai Opa Is. Siapa kemarin Ibu Nana Argas ya, terima kasih banyak Ibu Nana. Ada juga Pak Saiful Del Limpo, terima kasih banyak kepada sudah hadir. Ada Pak Yono, pokoknya FKP luar biasa ya. Ayo Dimas kayaknya kemarin tidak hadir ya Najib. Iya, terima kasih ya Dimas ya sudah mendengarkan kami di Pro 4 ya. Bu Harsina, halo Bu Harsina di Paropo Abdesir. Selamat Ibu Nita. Bisa panas bagi saya selama 1 jam. Bu Hawania sama Pak Sulaiman ya. Pokoknya kayaknya lebih bagus ini kalau Bu Hawania. Siapa lagi? Bu Nur Hudaeng ya. Bu Nur Hudaeng cepat sembuh, sehat kembali, menunggu di tanggal 1 nanti. Tanggal 1 di Pantai Biru ya. Jadi pendengar Pak di FKP ini tanggal 1 yang mau bergabung di Pantai Biru. Sekalian silaturahmi awal tahun ya. Ingat siapa mau kasih tongki bingkisan kita bawaannya. Saya ke saya banyak bingkisan. Pada kasih ke kemarin pisang apa kayak pisang kepok di satu sisir. Siapa namanya lagi tuh temannya Buniar, Pak Haji deh kelupain. Buniar kasih ingat Kak dulu. Pokoknya terima kasih banyak. Ada Pak Saleh juga. Oh Haji Abbas ya. Yuk. Iya. Haji Abbas di Bestita. Selamat, terima kasih Haji Abbas ya oleh-olehnya. Kemudian Opa Is, selamat mendengarkan. Siapa lagi nih? Pokoknya kirimnya itu sama. Iya Pak Sulaiman hadir. Oke deh pendengar, kita ke pokok bahasan dulu ya Pak. Siapa sedang? Ibu Cida, halo Bu Cida. Bu Cida, apa ini mau dikirim ini? Bu Cida ini udah nomor rekeningnya. Bilang saya Pak Juna kirimkan. Bu Cida terima kasih. Sampai pagi di baru. Sehat-sehat kena. Kemudian Ibu Mulyati sama Pak Nurdin, Pak Haji Marsuki, mana Ki? Terus siapa lagi nih? Oke deh untuk semua pendengar AI tidak bosan dikali di buah wadi ya. Dia dikasih 2 sisir ya biar nih. Kita mau untuk tanggal 1 kapan di parit kambing-kambing tau. Iya. Oke deh pendengar, sebentar saya tunggu telepon tak ya. Anda bisa bergabung di 08 11 400 925 tidak mau jasa Pak Umar sama Ibu Nursia. Batu kok ada di sampingnya duduk tapi tidak nak kenal Kak. Foto kamu. Iya. Oke deh, jadi pendengar ini ada kabar ya, informasi tentang kemarin itu ada kapal yang tenggelam ya, kapal gelor kapal tradisional ya. Jadi infonya sahabat
Sulawesi Selatan ya. Sebuah kapal kayu bernama KLM Fitri Jaya. Kemudian saat berlayar menuju Pulau Sarapo pada Jumat kemarin, peristiwa ini mengakibatkan 3 penumpang meninggal dunia. Salah satu korban adalah Camat Belikang Tupak Biring. Ada kemudian sahabat budaya. Nah, camat ini, jenazah camat ditemukan di Pulau Podang setelah dilakukan pencarian oleh warga dan tim terkait. Kemudian 2 korban meninggal lainnya, Imran dan juga koordinator layanan kesehatan koordinator layanan kesehatan cuma-cuma Dompet Duafa Sulawesi Selatan serta Bidan Dharma yang bertugas di Pulau Sarapo. Kapal ini berangkat dari Sungai Pakajene sekitar pukul 8 lewat 40 menit dengan membawa 11 penumpang termasuk tenaga kesehatan dan tim kemanusiaan serta muatan bantuan berupa puluhan sak semen dan unit jamban. Namun sekitar pukul 10 lewat 50 menit ini masih kondisi pagi ya, kapal diterjang hujan lebat disertai angin kencang. Kondisi tersebut menyebabkan kapal oleng hingga akhirnya terbalik sekitar pukul 11 siang. Nah, kemudian warga Pulau Sarapo Lompo yang mengetahui kejadian itu segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban selamat maupun korban meninggal. Dan Kepala Siaga juga operasi Basarnas ya, kelas 5A Makassar Andi Sultan membenarkan kejadian ini dan ia mengatakan pihaknya menerima laporan sekitar pukul 12 lewat 30 menit dengan total 3 korban meninggal dari 11 penumpang di atas kapal. Dan tentunya jadi dihimbau ya kepada masyarakat agar lebih mudah waspada menggunakan transportasi laut mengingat kondisi cuaca di Sulawesi Selatan saat ini kurang bersahabat ya. Nah, pendengar, ini kapal tradisional mungkin ada alat safety-nya ini ya, misalnya ini minimal pelampung. Jadi sebelum kita menyeberang ke pulau harus menggunakan pelampung ya. Jadi misalnya satu kapal tradisional ini hanya bisa dimuat 10-15 orang, tapi full semua menggunakan pelampung. Nah, ini biasanya kayaknya ini ya sahabat budaya, setiap yang punya kapal butuh juga ketersediaan untuk pelampung. Nah, pendengar, seberapa amankah kapal tradisional ini antar pulau? Ada pengalaman tak, cerita tak bagaimana kesan tak menyeberang pulau ini tanpa alat pengaman minimal pelampung ya. Saya nantikan partisipasi Anda, silakan bergabung di 0811400950. Oke deh. Nah, bawahnya ada pengalaman tak ini menyeberang lautan. Iya. Oke deh. Jadi tapi istilahnya orang kapal geloro dia atau beda gini. Ya, saya terima teleponnya dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenan herok dikala. Apa sih? Di mana itu Haji Abbas tinggal? Di Insinyur Setami. Tol. Insinyur Setami tol. Iya, kemarin itu bawa toa pisang. Iya. Makasih Jaki juga toh. Iyalah. Kasih nggak juga di rumah. Kemarin tapi ada mbak di studio. Ada juga. Banyak yang kasih. Dia juga ada baju FKP-nya juga itu dan baju ada nih. Pakai baju FKP ketawa kemarin. Iya. Pakai baju FKP-nya juga. Yes. Aku bilang datang sering kita datang ke studio setiap hari Minggu, jalan-jalan, biarpun tidak menyanyi yang penting hadir untuk
Apa tak? Bawa apa? Kucing yang juga kemarin pisang atau tadi subuh di sebelum saya pergi kantor nyaman yang di goreng. Ini mencoba ninjo. Apa sih ini? Kamu tahu ngikat teh bonde-bonde nang asing kan yunci ya. Tapi masih utuh gigiginan. Neka. Tidak gitu. Itu pisang aku masuk. Kemarin kalau mau ketemu makan jago cing baru pakai malam. Kan bi kita bi. Jago rebus kemarin Cina aku kodong Banyak lagi tahu. banyak nih. Jadi tidak jadi dimakan. Tidak kalau mana. Senampe amin awang injoni nanu. Di rumah pakai mau naik bungkus mie satu. Iya tuh nih. Tapi ntar sebentar gitu kuliah jago ngat hilang misen. Laku itu laku. Ku bilang sebentar asal nggak lanyap. Deh gak silang sih pacamak deh. Itu bukan Paling enak dibanding dengan kue-kue yang lain atau tidak laris gitu jago nggak laris tahu. iya. Saya pernah punya pengalaman dan bagi ke apa tuh Gusun Tangaya itu pernah di sebelahnya lain-lain. Betul nggak? Masih jauh sekali juga. Jadi berapa menit itu? Berapa menit itu ke sebelah dan bagi? Kan ke Pulau Lelai kayaknya ada berapa ya 15 menit kan SMP kalau lupa. Agak jauh dari sedikit Pulau Lelai. Iya. Oke. Gusun Tangaya saya naik di Tumbak Kayu Bangkoan. Terus pas kalau aku ke sana kan pagi-pagi tidak terlalu di ombak pulang pak jam 4 lah 4 sore langsung tiba-tiba langsung pasang itu air dan bagi naik di kapal-kapal itu Jolor tapi agak kecil itu semua kapal kan. Itu yang kita tumpangi berapa orang gitu. Adakah lebih 10 orang? Baru agak kecil gitu kapal. Iya. Mati lagi mesinnya. Jadi tekan napas gitu. Jangan dibilang baru ada jeep lampu kita gunakan. tidak Tidak pakai pengaman, tidak pakai pelampung. Untung itu yang punya pintar nih. Iya. Pintar nih karena pengalaman itu. Akhirnya lama-lama sedikit agak mendekat dari langsung nggak menangis itu di atas kapal karena agak kecil Iya. banyak di atas Itu nih kapal dibilang di kapal Joloro di apakah? Joloro Iya. baru agak jauh itu dari jaraknya itu dari Lailai itu juga agak jauh agak kalau Lailai agak dekat kira-kira berapa menit itu sebelah. Iya. Tapi ini yang Gusun Tangaya agak jauh sedikit. Mana? Apakah berada di tengah-tengah lautan biar 15 menit? Di tengah lautan ini Itu nih. baru tiba-tiba mati mesinnya. Baru naik tomi air kali Apa yang paling pertama kita ingat? Baik, bateku berdoa tidak aku. Apa yang aku baca?
baru itu nih Nona bilang orang tua kalau hamil orang jangan kau pergi-pergi naik begitu toh. Baru ada orang hamil itu hari. Kebetulan jika apa? Ya, Kebetulan Ji. kebetulan nggak tahu nih. Terus Kebetulan Ji. Dia bilang jangan ada pergi naik begitu kalau orang hamil. Pamalina be. Iya, jadi pas langsung dikasih berdiri. Aku nanti mama turun kok dari ada dikasih berdiri ke podong. Langsung apa tak jalo poro nau. Apakah mama lah? Jadi makanya ya kalau ada teman-teman panggil kak, ada tuh pernah panggil kak ke Baralompo. Fans juga itu bilang Agus Gondrong, nah bilang ayo kita jalan-jalan ke Baralompo. Iya kalau musim cum-cum itu bilang jangan dulu Agus. Ya. Jumi. Nah bilang ke rumah bilang di mana bilang di Pulau Baralompo. Pulau Baralompo, Nggak ada tapi tidak bisa cumi-cumi. itu PP bermalam pi orang. Jadi mending sendiri cumi-cumi di sini. Dan jangan mau dulu deh, trauma kak. Trauma mama pernah kak, tidak trauma mama baik begitu. Nah bilang bagus itu kagak besar Ji. Jangan beda. Bilang kak trauma mama. Iya. Oke lah. Mudah-mudahan. Itu kemarin tau camat apa kayak itu dan baju di. Iya, Camat Riukang. Iya. Datang pergi bagi-bagi pedongan. Bawa bantuan, misi Bantuan. kemanusiaan. Iya. Itulah. Di situ nih kecelakaan. Itu namanya bagi Iya. kalau sudah ajan. Iya. Semoga husnul khotimah. Amin. Datang nanti. Insyaallah. Salah-salah Iya. ini cerita. Ya oke mepani mbak jika banyak orang mau masuk. Sampai kuci asai kami 8 menit nih. Sudah mau. Tidak ayo pade. Iya. Ayo pade bagi sehat selalu. Amin. Kita juga sehat. Semoga di tahun 2026 yang ini sudah tinggal berapa hari mami dan bagi semoga lebih baik lagi. Amin. Dan juga fans-fansnya RRI semuanya diberi kesehatan Iya. dan juga kru-krunya RRI tanpa terkecuali Amin. dipanjangkan umurnya dan bisa lagi gimana Pokoknya itu mau lebih baik lebih kan? bagus lagi siaran-siarannya kok ampak lebih bagus lagi. Oke, Iya, dan juga pemerhatinya tambah banyak. Iya, oke pandai bagi sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ada saya mau dulu. Nak mau ya dulu nah ada pada teleponku. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Nur. Kenapa dah hadir kemarin? Iya, ada pengalaman tak ini pernah menyeberang pulau? Apa itu? Pernah juga tidak tenggelam saya tapi hampir dirim itu kapal. Cepat-cepat sambil pelampung. Jadi kalau ada pelampung itu di kapal tuh. Iya. Cepat-cepat sambil pelampung. Oke. Yang pintar berenang selamat, yang tidak pintar Sesam. aja nih tahu. Iya, jadi memang harus gunakan pelampung. Saya kalau musim hujan begini takut pergi naik kapal. Karena pernah mengalami satu kali. Iya.
Iya. Jadi naik juga seperti tubuh hawan iya naik juga itu air di kapal. iya. Iya. Bukan saja saya kapal kecil, kapal besar. Nah, Tapi itu kapal memang itu kapal banyak muatannya. Iya, penuh itu kapal. Barang apa di dalam, di atas. Iya. gitu Berasa apa macam-macam. Ya, jadi pokoknya kalau mau menyeberang pulau itu mau dulu kita tanyakan ada pelampung ya. Iya, belak ada dede. Iya, musim kemarau kita tanya itu, Iya. Pak, ada di pelampung. Iya, Kita betul. siapkan. Kalau Betul. bilang dia ada, ya saya naik. Iya, Kalau toh. tidak ada dulu, Deh. jangan. Iya, Dek. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk siapa tadi Nur di Maros ya. Saya terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Iya, amin. Semoga sehat selalu semua. Amin. Dan yang terpenting Apa sih, Dan? hari ini Senin, besok Selasa. Iya. Ada pengalaman menyeberang? Ada pengalaman. Kalau gue ingat itu ada waktunya kita pergi Biar ke bisa. Casket. Iya. Pulau apa lagi namanya itu? Sama siapa kita pergi? Pulau Santo Dini kayak itu apa di sama dulu Lintaya apa sampai ya? Tengah Permahati itu. Iya. Sama si ada Lintaya, Masasa, terus itu kita menyeberang ke pulau. Nah, Santo Dini namanya itu kan? Iya kan itu. Itu nih kapal. Pulau Santo Dini itu. Baru saya sama Lintaya nek jolor. Iya. Ada jadi ngasa. Masih dengar. Ada. 5 orang di situ. Gitu. Air dari pinggir aneh itu. Sisa 2 jari itu. Saya astagfirullah. Pokoknya semua dosa-dosamu. Bakunya semua dosa kayak. Ya Allah kalau selama puasa gak biasa. Berapa menit itu menyeberang? Dan 10 menit harus 1 jam. Iya. Kalau orang biasa menyeberang dengan enggak jadi dekat ji. Ada juga di situ buat gitu. Satu lagi di Sibuan. Saya Nina Dembaji. Pokoknya 6 orang di situ udah perahu kecil. Lorong. Iya. Saya lihat nanti ini berlabuh ini, tenggelam ini. Nah, dekatnya dia, sesungguhnya dia ada. Tapi baru tidak pakai pelampung kita memang sulit dong kalau orang yang punya kapal-kapal tradisional kecil begitu mau. Iya kan kalau itu pencari ikan itu. Bagaimana ada pelampung? Nandakan saja itu renang saja. Saya bilang kita juga di tenda, kita tenda jam kini di sini. Berat sekali ini ya. Sekalian pulang tidak mau masalah itu. Berarti tidak tahu berenang ini Pak Jeno. Kau berenang tapi gaya batu. Gaya batu jadi. Kalau ingat itu, nggak bukan sekadar proses seperti itu. Jadi kalau ada aja lagi tapi ya kecuali kalau kapal besar. Kalau seperti jalur jangan biar ada kesan tidak mau. Iya. Itu. Iya kalau dulu ke setelah itu ke satu ini kita ke Kayangan, ya lumayan ada masalah duit. Oh jadi kenapa terus kita pindah itu ada di kapal besar? Tidak perlu ya karena ya apa juga yang naik di situ. Iya. Jadi saya tadi tanya, saya rasa mana santai. Enak lagi dari situ. Dia juga. Dia motor mau santai-santai anu. Karena mereka jadi dia pulau toh. Iya, itu di seberang. Di seberang. Tapi itu
itu perjalanan 10 menit itu rasanya 1 jam lebih itu. Iya, jadi saya jalan santai-santai, ternyata tegang. Ayo paling ke biasa sama Lona. Kalau kapal besar moja, kalau tidak moja saya. Kalau jolor tidak moja saya. Ya, iya. Jadi bagaimana? Apakah harus diperhatikan tahu ini? Apalagi kan itu yang di Kayu Bangko ini di sini tuh tempatnya. Oh iya. Iya. Apakah harus diperhatikan setiap kapal itu yang sandar harus ada safety? Iya. Minimal pelampungnya itu. Iya, sebenarnya bukan ada di poin sebenarnya. Iya. Apalagi kayak kapal-kapal kayu seperti itu yang sudah mungkin 5 tahun atau ada puluhan tahun. Mungkin sebenarnya ada pemeliharaan. Apakah dari segi mesinnya, bodinya, ya kan, yang sampai ada kebocoran atau sebagainya. Saya kira mungkin setiap saat itu harus diperhatikan itu oleh pemilik kapal lah, ya kan. Dan hanya kita mencari uang, tapi kita tidak pernah perhatikan keselamatan penumpangnya. Iya, berapa puluh sak semen itu tuh. Iya, mungkin juga ada petugas di situ untuk mengecek setiap kapal yang berangkat kita harus cek kemuatan itu. Iya, jangan sampai overload deh. Iya betul, yang sampai melebihi kapasitas yang ada. Itu kan biasa itu bukan karena biasa itu juga karena kelalaian nah pada kapal karena ingin mendapatkan setoran yang banyak, akhirnya dia over gitu, gitu. Jadi itu kecelakaan dari kita sendiri juga, kita perhatikan itu. Jadi kalau mungkin ada petugas di pelabuhan itu, misalnya bisa mengecek semua itu. Kalau melebihi, kan suruh angkot berangkat, ya kan? Jadi kita perbaiki keselamatan penumpang daripada nanti terjadi apa-apa di jalan. Apalagi di laut itu tidak ada itu pegangan. Tidak ada ini jadi. Iya, jadi itu yang lebih penting diperhatikan lah. Oke. Musiknya apa diperhatikan, dicek setiap saat itu apakah layak jalan atau tidak. Karena itu layak dan dijaga, dipaksakan itu. Iya, daripada kita perbankan keselamatan penumpang kesian. Jadi kita adu dulu stop dulu. Itu yang lebih penting sebenarnya. Mungkin yang perlu ada, jangan sampai juga ini yang sering terjadi karena kita biasa lalai dalam hal keselamatan. Sehingga biasa dibiarkan masih muat daripada yang pencarian mau naik. Ya penumpang juga dia perhatikan itu. Iya. Karena kan dia pikir dia serahkan keselamatannya dengan yang pemilik kapal toh jadi. Balik udah benda apa jibu, naik pergi. Tapi sudah banyak begitu berpikir juga cari yang lain lah. Dengan bisa jadi kapal yang lain. Gitu. Jadi keselamatan kita. Apalagi sekarang kan ada yang namanya PT laut. Apa? PT laut. PT laut. Iya, antar pulau. Iya. Ada sekarang program pemerintah itu. Iya. Sudah jalan nih. Tapi apakah dia bisa muat barang atau tidak? Itu yang jadi masalahnya. Ya kan cuma hanya penumpang saja kan biasa orang berpikir lebih karena bisa muat barang. Apalagi kalau aktivitasnya banyak orang keluar apa? Oh iya itu. Keluar masuk. Iya, itu juga. Jadi mungkin juga diperhatikan pemerintah ada untuk muatan barang untuk barang saja, ya kan? Supaya ini lebih meringankan lagi. Ya seperti itu. Mudah-mudahan ini karena itu kita tidak dalam kalender, sudah dalam kalender. Jadi kita harus berusaha bagaimana mencegah musibah itu. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Ya, lawannya itu kalau orangnya sudah bilang oke. Barang ini mesinnya sambung terus. Saya mulai tanya aja, bas tengke aja, bas sengaja. Iya, gitu. Makanya. Oke, masih baru lama. Iya, mudah-mudahan tahun depan. Oke, Pak John, terima kasih banyak. Iya, silakan. Jangan lupa 1 Januari. Kita ketemu semua di Panti Biru, jadi teman sahabat budaya, FKP, silakan digabung tanggal 1. Kita silaturahmi lagi di sana. Kita selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak John Nohe.
Ada Nana Argas juga pagi-pagi. Siapa Pak Hairul juga ya. Salam kenal dari Makassar ini. Nana Argas atau Pak Hairul tahu. Kemudian ngerinya itu menyeberang pakai perahu. Cuaca yang tidak menentu. Oke, sahabat budaya. Yang mau bergabung 0811 400 9250. Ya, baku lomba-lomba kini di Limpo sama Opa Is ya. Oke, siapa teleponnya berlomba Is. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi on the way kini di Limpo. Iya. Lagi on the way, lagi di jalan. Iya betul. Saya menuju pantai ini perbatasan Jeneponto. Oh, sekarang lagi di perbatasan Jeneponto. Iya, Pak. Cuaca aman Ji. Aman Ji Ya, cuaca. alhamdulillah. Sekarang baik-baik saja cuaca. Cerah Mudah ya. seterusnya begitu. Iya. Berarti bagus sih kita monitor ini 92. Alhamdulillah. Iya, Iya. Pak. Sementara ini masih bagus-bagus. Iya, di arah Karena siarannya perempat. Kita komentar tak dulu nih keamanannya kapal-kapal tradisional ini. Iya. Iya, jadi itu kita punya prop andalan dulu. Ketika terpilih menjadi gubernur dengan Pak Andi Sudirman, itu biasa kita angkat di media. Dan itu beliau berjanji bahwa dia akan buatkan itu transportasi dari kota Pangkajene Pangkep ke pulau-pulau. Ya, jadi saya tidak tahu apakah ada realisasi sekarang atau tidak. Ya, karena inilah yang perlu sedikit kita keponotis sedikit. Iya, jadi itu kalau kita mau maju di salah satu pemilihan apakah gubernur, wali kota atau bupati, itu kan sepaket itu wakil dengan 01-nya itu punya program. Ya, punya program. Itu jelas kalau salah satunya misalnya mundur atau tidak lanjut, itu program itu harus dilanjutkan. Iya. Ya, ini kan ada kekecewaan kita oleh masyarakat. Seperti programnya andalan dulu, berpasangan dengan Pak Andi Sudirman. Itu Stadion Matuangi dibongkar. Itu tujuannya ialah untuk bukan merenovasi lagi, tetapi membangun yang baru. Iya. Artinya lebih bagus daripada yang pendahulunya. Ya, tapi nyatanya sekarang itu kan tidak dilanjutkan. Ya, jadi tadi Bapak Ibu yang mau maju nanti pemilihan gubernur, wali kota atau apa saja, itu kalau paket Ki harus kita seide semua. Jangan ditinggalkan itu karena termasuk kita punya janji juga itu. Ya, jadi kita kembali ke transportasi laut. Iya. Itu menjadi pertanyaan sekarang, apakah program prop andalan dulu itu sebelum kecelakaan, sebelum maksudnya terkait dengan hukum, apakah ada realisasinya sekarang atau tidak? Nah, kalau tidak, itu perlu ada perhatian khusus tentang transportasi laut. Karena ini kejadian yang dipakai sekarang bukan hanya kali ini. Kalau tidak salah tahun lalu juga ada kejadian seperti itu. Iya. Ya, jadi ini tapi Bapak khususnya yang di parkir sana. Perhatikan ini transportasinya Pak, tahu orang Pak. Ya, karena tiap tahun memakan korban itu penyeberangan. Ya, dan itu harus ada aturan. Itu kan pemerintahnya Pangkep itu kalau tidak salah 3 kecamatan itu di luar sana. Ya, jadi itu Pak Biri tanahnya mungkin ada juga yang jauh sekali tuh. Ya, jadi 3. Jadi ini harus diawasi Pak. Itu yang bertugas di perhubungan itu harus diawasi di pelabuhan. Artinya harus ada peran standar.
kalau DKI ini bisa menyeberang yang begini. Jadi ada kriterianya itu. Ya karena jelas kalau perahu yang kecil-kecil saja, kemudian kita pakai menyeberang dengan pulau yang sangat jauh, itu kan pasti rawan untuk bahaya karena ombaknya tinggi. Iya. Jadi maksud saya begini, artinya apa? Kemudian kedua, itu perahunya juga harus diperiksa setiap tahunnya, apa layak beroperasi atau tidak. Ini jangan dibiarkan Pak, karena ini itu nyawa itu mahal ya. Jadi jangan dibiarkan kejadian sekali-sekali, itu jangan Pak. Itu nyawanya itu warga atau masyarakat itu besar. Ya jadi bercermin dengan orang-orang luar negeri. Itu orang luar negeri itu satu orang saja dia punya warga mendapat masalah, itu negara turun tangan. Jadi jangan dianggap enteng itu 1, 2, 3 nyawa. Ya, jadi saya kira begitu khususnya Banten sana Pak, karena kita itu banyak di berharta di sana warga. Kalau dia kecamatan di laut di pulau sana kan banyak Pak. Aktivitasnya mereka juga menyeberang. Iya betul, itu bisa bilang harus ini dishubnya itu harus diberdayakan. Standby di pelabuhan apa layak ini jauh tidak gitu. Itu deh. Ya saya kira itu saja adikku. Iya terima kasih Deng. Iya terima kasih juga di sukses sehat. Iya salam itu semuanya tahu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diutamakan dalam keselamatan ya, keselamatan penyeberangan, karena kalau aktivitas menyeberang antar pulau itu apalagi di Pulau Pangkep ya, Pangkajene ya luar biasa juga, karena aktivitasnya orang dari pulau ke kota mungkin dalam 1 jam itu berapa banyak kapal ya yang akan menyeberang, apalagi dengan kondisi cuaca saat ini yang seperti sekarang ya. Jadi memang perlu perhatian yang serius juga. Nah saya terima telepon Anda kembali, silakan. Oke di 0811 409 juga ada ini bertabrakan juga ini di udara ini teleponnya ya, Demangka antara Demangka Pak Is dan siapa lagi. Oke saya terima teleponnya dulu. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dari siapa di mana Ki? Pak Raden Batu Burung. Pak Raden. Cari-cari kemarin tidak. Oh ada Ji, Pak Raden di sebelah mana Ki saya? Saya ada kumpul semua di situ di dalam. Oh masya Allah. Sama juga dengan Limpor, dengan Pak Hamid, dengan Delia, ada juga Vincent. Oke terus Pak Raden ini sudah masuk di grup FKP belum ya? Kemarin saya baru bergabung sama itu Pak Asis. Pak Asis Dengaso. Iya, sebentar saya tapi masukkan di grup belum lagi masuk. Oh ya, sebentar dimasukkan di Pak Raden. Oke deh. Jadi siapa yang dipisah kemarin tuh ya? Dari siapa tadi? Pak Jamas. Dapat alhamdulillah. Dia tes 2 hari itu, saya lihat dia bawa. Biar dia Kak. Dia gantung. Iya, dia besar lagi saya lihat. Iya. Pak Raden, apa pengalaman tak ini pernah ada pengalaman tak menyeberang? Iya. Pernah saya, tapi di sini daerah Jawa Talau saya. Di daerah Tarakan Jawa Talau. Pernah saya naik perahu saja. 2 orang. Saya mau itu kerja kayu bakau. Saya mau keluar di Tarakan, kota Tarakan. Tapi, kuat ombak. Pakai dayung saja, bukan ada ini. Iya. Ngasih itu ada orang ini bikin pukahan itu memukat itu. Iya. Yang ngambil saya. Kalau tidak tahu gimana. Deh. Dia ngantar saya pergi Tarakan itu naik di Pasar Peringin Tarakan. Saya kerja itu kayu bakau. Kayu bakau tahun 82. Iya. Oke. Itu saja saya pengalaman di Baji. Iya, terima kasih di Baji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Raden ya tadi di Batimur sudah bergabung. Nah, pendengar
saya baca dulu pesan WhatsApp-nya, masih ada 5 menit terakhir ini ya. Yang ingin bergabung silakan Demangka telepon kembali, kemudian ada 5675529. Oh sudah nih tadi bergabung. Ini di daerah kepulauan ini Pangkep kebetulan ini Pak Demangka ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia bukan di kepulauannya Pak, yang tahu adik di Pangkepnya Jimmy, di pegunungannya. Iya. Iya. Jadi sekedar informasi dan sekaligus ucapan bela sungkawa dan berduka cita sedalam-dalamnya atas peristiwa kemarin. Balik dulu. Yang telah merenggut itu saya teman sebangku itu Dembaji. Oh, yang Pak Camannya. Iya, Bapak Ibu Mubarak. Iya. Esos. Iya. Berarti seumuran tak itu dia? Iya, seumuran kan. Lebih tua sedikit 1 tahun. Kemudian kita kembali ke masalah bahwa pengalaman. Kalau saya sih pribadi, ya alhamdulillah banyak juga ini. Kalau menggunakan Joloro 3 kali. Iya. Menyeberang dari Pangkajene ke Pulau Karanrang. Iya. Kemudian dari Pelabuhan Pautere Makassar ke Pulau Langkai. Kemudian yang terakhir dari Pelabuhan Sorong Selatan ke salah satu pulaunya juga itu. Nah, paling ngeri di situ. Terus pakai pelampung tadi atau bisa berenang? Ya. Zaman aja aku berenang pernah di tengah lautan makanya. Iya, baik. Mana tidak ada yang jauh. Iya. Bisa apalagi kalau kondisi alam atau hujan-hujan kadang kencang zaman. Tapi informasinya kan pasti kita dapat informasi di situ. Kenapa sampai tidak diperhatikan cuaca menyeberang atau seperti apa? Atau berapa menit jika itu dari Pangkep ke pulau mana? Pulau Sarpodi? Iya. Artinya begini, karena kemarin itu cuaca kurang mendukung. Kemudian di grup sebelah juga, mohon maaf ini saya bukan grup sebelah ramai sekali. Iya. Dan salah satu yang dibahas itu katanya kalau menggunakan pelampung di kapal itu semacam adalah mitos atau bagaimana. Itu katanya pamali atau pasti pandi karena mereka sadar. Saya tidak tahu, saya tidak bahasnya itu kan ramai sekali di grup sebelah yang dibahas itu. Nah, itu yang anunya. Tapi kalau pengalaman saya yang pribadi dengan kondisi cuaca yang demikian, kurang mendukung, baiknya barangkali kita pakai pelampung untuk jaga-jaga. Karena pengalaman saya pribadi di waktu yang saya ambil jauh, di waktu dia dari Sorong Selatan ke pulaunya. Selama mani batu di pinggiran luar. Baru saya pakai jolor ukuran 1 meter lebarnya, kemudian panjangnya sekitar 7 meter. Baru saya naik di situ 10 orang. Itu tadi saja Jono cerita sisa 2 jari. Iya. Baru ke kondisi saya itu jari atau ceritanya jari yang mau kan berdoa mama warna saya putih pakai makan mate ya gitu lah. Jadi itu pengalaman yang paling tidak bisa dilupa itu karena paling jangan bisa naik kapal begini lagi deh yang besar-besar mau. Oke, tapi memang ini di kalau menyeberang di situ di kepulauannya di Pangkep, kira-kira safety maksudnya menyiapkan gini minimal pelampung ini perahu-perahu tradisional di situ. Saya kurang tahu sekarang karena itu waktu saya menyeberang sudah lama. Beliau ini belum jadi camat di sana. Iya. Saya kurang tahu Bapak Kardon dengan pelampung, tapi yang saya sekali lagi anggap bahwa di grup sebelah itu mengatakan bahwa
di rata-rata di kapal itu tidak ada pelampungnya dan dianggap sebagai suatu pamali atau kasih palik kalau menggunakan pelampung di kapal. Makanya tidak itu dikasih. Iya, itu yang sempat anunya. Mitos atau faktanya sama telusuri kembali. Oke lah itu. Oke, dan bagi lagi tugas. Dan saya ucapkan kembali ini kepada keluarga yang ditinggalkan oleh beliau almarhum, diberi ketabahan dan kekuatan dalam peristiwa ini. Lagi tugas untuk bagi salam untuk semua anggota IKP yang bisa hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Mana nih Pak Hamzah? Pak Is tidak tersambung di telepon, tahu Pak Is? Oh, siapakah ini? Masuk teleponnya bertabrakan di udara. Ada Pak Hamzah, ada siapa yang satu? Oke, Pak Is masih menelpon. Ulangi lagi ya Pak Is. Kita coba lagi mudah-mudahan terus teleponnya. Iya, Pak siapa ini mungkin ya? Matikan dulu satu orang supaya satu penelpon terakhir nih. Oke, silakan 0811 400 950 tersambung di teleponnya. Halo, siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hamzah ya, kulihat dikit dari kejauhan Pak Hamzah, terus ku cari kemana nih? Ternyata sudah Aku juga mencari. Pasti banyak Dari banyak ketemu ya semua. Iya. Pak Hamzah alhamdulillah semakin sehat-sehat. Jadi saya senang melihat dari kejauhan jalan. Iya tapi kata wangi. Makin duduk toanya pengalamannya Oke. dong. Iya silakan. Jadi iya kalau ada dua ini pengalaman saya semuanya beragam. Ya Maji? Iya. Ada dua. Tahun 80 saya bawa pergi Baralompo, saya punya tugas di sana, perbaikan rumah ya di sana di Puro Baralompo. Iya. Saya bersama kepala dinas, waktu itu Herman Sumbu. Iya. Kita sama-sama Iya. di atas perahu, tiba-tiba di tengah laut mati mesinnya, datang ombak, kita terombang ambing nih. Untung ada di situ di antara Rai-Rai dengan Pulau Kayangan. Ada apa namanya itu yang ini nelayan. Iya. Lempar kita tali baru tarik. Iya. Tapi lucunya dilempar tali lehernya itu ada tuh pelumpang kena tarik. Iya. Dia hampir jatuh di air karena ditarik. Ternyata kepala manusia. Itu temanku. Yang kedua, waktu saya ke Surabaya, tiba-tiba kita disuruh pakai pelampung semua, disuruh naik di dek di atas. Ternyata apa? Di situ tempatnya dulu Tampu Mas 2 untuk di Masalembo atau di Tenggelam. Ternyata naik di tak bangka Kak, tak kencing-kencing ada yang bagi karena takut Kak. Iya. Untuk itu bilang mati ini, suruh pakai ada kecelakaan berkali. Ternyata disuruh lihat itu lokasinya Masalembo. Tenggelam Tampu Mas dulu. Iya Masalembo. Jadi itu kemarin yang baru-baru ini Pak Camat dengan ada beberapa suster juga meninggal. Iya. Itu memang ada. Saya kira ada bikin dan Baji lanjut Ki. Iya, terima kasih Pak Ya, Hamzah. tapi kemarin coba saya lihat Bung Riang. Oh, off Ki kemarin Bung Rian. Libur Ki. Kita ke center-center jauh. Saya juga center-center belak SSB. Oke, bercanda pagi-pagi di Batina. Lanjut Ki Ananda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik pendengar, kebersamaan Pak di Bari Basa itu sampai jam 9 pagi. Sebentar saya terima kembali telepon Anda ya. Dan untuk live streaming kami, live YouTube dan juga Facebook kami cukupkan. Anda masih bisa kembali bergabung mendengarkan melalui terserial di 92,5 FM Perompat RRI Makassar. Kabar Ratna Pro 4.
informasi dari bidang pemerintahan RRI Makassar, tentunya nakoda kapal kayu antar pulau di dermaga Kayu Bangko berharap pemerintah untuk memberikan bantuan alat keselamatan. Dan selama libur Natal dan Tahun Baru 2026 ya, tingkat penumpang di dermaga Tombak Kayu Bangkoa nampak sepi. Terlihat hanya beberapa penumpang dan kapal sandar tanpa penumpang. Pengelola dermaga Tombak Kayu Bangkoa, Zaki Maulana, mengatakan tahun ini terjadi penurunan sekitar 50% dari tahun 2024 lalu terhadap tingkat penumpang di dermaga. Hal ini disebabkan karena cuaca yang tidak menentu. Di sisi lain beliau juga berharap agar dilakukan sejumlah perbaikan fasilitas dermaga lantaran kayu yang dipakai sudah mulai rapuh. Demikian kabar Ratna Pro 4. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya, beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi, kita berdiri bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, dan aku memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi, kita berdiri bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku,
bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is big karena anakku, memeluk indahkan kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Tindradinya waktu enaruanu ya penaruanu rapangakan joli Allah kamakan joli usutani sambungi kamase Allah rikodo ya Allah punalania maraingan narikau Allah rikodo ya Allah punalania maraingan narikau. Lopa puji ni ya Allah kita sitraja, ya kita sitra nikah dori nikah. Simpun puji kapan tuli lama salerang, simpun jika kapan kita sesurakan. Allah garai, coba-coba maku jamin, tinamu antu, tinamu taminawanku. Allah karaing siraka sitranukana palasan nuji kungai. Coba mako jamin Allah coba ko jamin. Langapa ja Landi cini ku lebat di kami, lebat di kami jibawan. Lo ngapain ya tojeng kamba tojeng, bunuh mang anggile. Lapas sami lagu jamin rio lomo, landi te aku materi patisi. Lama diri buruku Allah karain ya Allah jimangelai lama pajari sigambari minasanta. Allah karain ya Allah jimangelai lama pajari sigambari minasanta. Ya Allah karain Allah karain. Tindradinya waktu enaruanu ya penaruanu rapangakan joli Allah kamakan joli usutani sambungi kamase Allah rikodo ya Allah punalania
Bunalania maraingan narikau Allariko do Ya Allah bunalania maraingan narikau Lokok puji ni Allah na kita sitraja Ya kita sitra nikah dori nikah Simpu puji kapan tuli lama salerang Simpun jika kapan kita sesuratkan Allah garain Coba-coba maku jamin Ketinamu antu Tinamu taminawanku Allah karain Siraka sitranukana Sitranukana Alasan nuji kungai Ya Allah karain Allah karain kapan, niat kapan Niat sini numarain andile Langapa ma, langapa ja Landri sini ku lebat di kami Lebat di kau jibawang Lon napain niat tojeng kama tojeng Bunuh ma andile Lapas sami nak ucamin rio lomo Landri te aku materi patrisi Lama tiri timburuku Allah karain Ya Allah jimanelai Lama pajari sikang mari minasanta Allah karain Ya Allah jimanelai Lama pajari sikang mari minasanta Ya Allah karain Allah karain
Makassar. Saat ini kurang lebih 16 menit dari jam 8 pagi ya. Oke, kita bahas lagi tentang keamanan dari kapal tradisional. Saya terima telepon tak dulu. Halo, assalamualaikum. Ya, apakah saya sudah diterima? Sudah diterima mi teleponnya. Oh iya, karena saya punya adegan maklum mohon dimaklumi. Kenapa? Orang tua itu mudah lupa. Itu dia lupa pasti yang kemarin baru bangun. Ini dilupa mi pasti toh yang kemarin kan. Itu sudah saya jelaskan. Jangan ragu. Ya. Oke, ada pengalaman tak menyeberang pulau? Sebentar ini saya mau simak dulu kan ada nih radio juga namanya juga radio tua. Radio tua. Apa yang dibahas? Iya, ini tentang keamanannya nih kapal-kapal tradisional kalau menyeberang pulau. Jadi begini, semua itu pelaksanaan pelayaran itu diawasi oleh otoritas yang terkait. Jadi dia tidak bisa lewat misalnya dia punya loading penumpang dan sebagainya. Ini yang perlu pengawasan. Ya, dulu waktu ada pelabuhan di mana itu kayu Bangkoa waktu menyeberang ke lain. Saya bilang sama nakoda ini penumpangnya kenapa ini Pak meluap? Dia kan kadang-kadang iya, karena dia mengejar uang, dia loadingnya apa penumpangnya. Misalnya kapal saja cuma 50, dia buat 75 atau 100. Iya. Itu kan dia modalnya dekat. Dia bisa begitu. Ya. Jadi yang saya penting di sini pengawasan. Jadi saya pengawasannya memang nanti terjadi kerugian baru lagi kayak orang kalau kebakaran baru dipadamkan ke api. Jadi saya begini, ini tadi saya begini, saya tahu itu. Iya. Jadi intinya sedang pengawasan dari otoritas yang terkait. Iya, jadi ini tidak bisa kita kendor karena menyangkut keselamatan jiwa. Iya, tidak boleh. Ini prinsip. Ya, kalau ini bilang dari Kompas berikan masukan. Jangan kendor. Awal semua. Terima kasih. Selamat kembali. Terakhir. Tunggu mah. Tunggu mah. Oke siap Pak. Mudah-mudahan sehat. Bisa ketemu nanti. Amin. Semua siap. Kalau orang tua itu kue yang lunak-lunak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Haji Marzuki Yusuf ya. Oke, jadi siapa lagi nih? Dembaji dari Bu Sudarsia. Bari bahasa kapal tradisional itu aman jika penumpangnya tidak melebihi dari jumlah beban kapal. Dan kemungkinan juga cuaca yang tidak mendukung karena musim penghujan dan juga angin kencang. Angin di laut itu lebih kencang dari posisi di darat. Terima kasih dan bagi sehat dan sukses selalu. Terima kasih Bu Sudarsia. Oke Pak Haji, Pak Saleh juga ya di Rapokaling bersama Ibu. Salam mendengarkan perempat ya. Saya terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Bapak siapa ini? Saya panggil. Iya. Panggil aja dengan nama Pak Arsyad dari Maros. Pak Arsyad, saya baru dengar nama tadi ini Pak Arsyad. Iya. Wajah lama, dan baru. Oke, wajah. Ada pengalaman tak ini Pak Arsyad pernah menyeberang pulau juga? Oh iya, begitu deh Mbak Ji. Kayak begini. Kebetulan itu di Pangkep, itu pulaunya banyak sekali. Betul, iya. Lebih 100 pulau. Yang berpenghuni itu hanya sekitar 80. Kemudian batasnya yang paling jauh itu berdekatan dengan Surabaya. Ya, sampai bisa 2 hari baru kita sampai ke sana. Iya, betul. Kemudian juga sampai ke Mamudi sana itu pulaunya. Ya. Jadi ini penyeberangan dari kota Pangkep itu harus melalui namanya sungai. Ya, itu
namanya sungai. Di situ ada pasar namanya pasar Mapasaile. Nah di sana itu kalau pagi bagi aktivitas ramai sekali. Tapi sayangnya hanya sampai jam 10. Iya, ada jamnya ya. Iya, karena kenapa? Itu di muaranya sungai itu terjadi pendangkalan. Jadi menunggu air sampai naik itu pasang, baru bisa keluar perahu. Nah disitulah biasanya terjadi apa namanya kesusu, kejar-kejaran menggunakan air yang pasang itu. Nah, pengalaman kami nyebrang di sana itu tidak ada memang khusus saya lihat kapal penumpang manusia, orang. Ya, jadi yang digunakan situ hanya perahu nelayan yang masuk. Ya, adalah arti kata perahu penangkap ikan. Jadi itu tinggi yang dipakai warga pulau untuk menyeberang. Ya begitu. Nah, memang ada kapal pemerintah daerah Kabupaten Pangkep kita siapkan, tapi tidak mampu masuk ke pusat sungai. Seperti puskesmas keliling itu tidak mampu masuk ke sungai. Jadi dia sandarnya itu di pelabuhan Macini Pagi. Nah itu jaraknya dari kota Pangkep itu ada sekitar 10 kilo arah ke mana itu ya, utara. Nah, jadi yang paling memang bagus digunakan itu menyeberang ke pulau itu di bawah jembatannya Pangkep itu di pasar Mapasaile. Nah, jadi yang namanya kecelakaan ya, mau mundur mau maju itu sudah takdir Tuhan itu. Hanya perlu antisipasi. Nah kemudian sayangnya itu pengawasan untuk angkutan laut itu sudah bukan lagi kewenangannya Dinas Perhubungan kesian. Sudah diserahkan kepada Sah Bandar. Ya. Jadi itu bandar itu sebenarnya tugasnya memang setiap hari itu memantau itu kapal-kapal itu yang berlayar, apakah ini layak, ini berlayar atau tidak. Nah ini kayaknya ini kurang tidak berfungsi, apalagi dengan regulasi baru ini, bahwa semua laut itu bukan kewenangan pulau lah, bukan kewenangan daerah lagi, kewenangan provinsi. Iya. Jadi apakah bisa terawasi atau seperti apa ya? Karena ke provinsi dia lebih luas lagi. Nah, kemudian ini ada, kalau saya tidak salah, ada programnya itu Dinas Perikanan dan Kelautan memberikan santunan kepada kecelakaan di laut. Nah, dalam bentuk asuransi jumlahnya banyak itu. Cuma kita tidak tahu apakah yang diperuntukkan kepada nelayan atau penumpang. Itu yang jadi masalah itu. Kemudian ada memang pengalaman itu kalau kita menyeberang ke laut, nah namanya pulau. Kalau itu apanya namanya gitu ya, kalau perahu kecil itu apakah namanya kapten juga atau ke apa namanya, kalau dia sudah menjamin dia katakan insya Allah bisa tapi kalau dia sudah mengatakan pejangku dulu Bapak sebentar tapi biasanya bahkan buru-buru. Nah akhirnya setengah hati dia paksakan perahunya nyebrang, padahal itu yang namanya nelayan itu dan bagi tak batung dengan laut.
karena kesehariannya di laut ya. Iya. Iya. Bayangkan saja itu tidak ada lagi yang menggunakan kompas itu. Iya sudah, pokoknya dia tatap itu laut dari kejauhan, sudah dia tahu ini kondisinya seperti ini sampai Iya, cocok. tujuan. Jadi dia hanya melihat saja riak ombak, dia potong itu sampai kita di laut tengah. Tidak ada lagi yang kita lihat apa-apa kecuali bundaran bumi. Jadi kalau kita dilihat dari jauh itu ibarat uang koin itu menyala. Tetapi karena dia punya jiwa sudah menyatu dengan laut, sampai pergi ke sana ke pulau dengan aman dan selamat. Ya, kalau pengalaman kami ini pernah bertugas di pulau paling jauh itu namanya Kondom Bali itu boleh dikatakan bahwa itu hanya berpenumpang 7 orang, kemudian itu firmannya itu ABG kaptennya ABG anak-anak dia sudah turunan pelaut itu sampai dengan selamat. Ya cuma seperti yang dikatakan tadi itu, kalau sudah mulai goyang kapal itu koordinatornya pernah kami tahu ya di PD Rumi baca-bacanya nampak bakso. Itu dia. Tapi memang harus ada tersedia pelampung ya di setiap kapal yang selalu menyeberang ya antar pulau. Iya, semestinya safety-nya harus begitu ya. Ya, tapi yang namanya nelayan kan karena perompak. Itu aja jadinya. Jadi sekali lagi kami ucapkan membalas sungkawa kepada Pak Camat ini Lukan Pak Biring ini. Ya, semoga seluruh penerima ini karena dia berjuang demi kemanusiaan. Karena itu kita bagi dia. Terima kasih banyak Pak Haji Arsyad. Terima kasih bersamanya di Bari Basa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya baik, Pak Haji Arsyad ya sudah bergabung di 92,5 FM ya. Silakan ada yang lain ya, ada cerita pengalamannya ini tentang menyeberang ke pulau ya. Nah ini saya sedikit baca dulu artikel ini tentang Kabupaten Pangkajene ya. Pangkajene ini dan kepulauan atau Pangkep ya. Ini memiliki lebih dari 50 pulau ya. Dengan data dari BPS menyebutkan ada sekitar 114 pulau di wilayah kepulauannya yang sebagian besar tersebar di kecamatan kepulauan seperti Liukan Tupak Biring. Nah, seperti tadi kemarin yang terjadi kecelakaan kapal ya, Bapak Camat Liukan Tupak Biring, dan juga ada ini mencakup pulau-pulau besar maupun kecil yang dihuni dan tidak berpenghuni. Jadi ada Kecamatan Liukan Tupak Biring, Kecamatan Liukan Tangaya, dan juga Kecamatan Liukan Kalmas. Oke, saya terima telepon Anda kembali. Halo, Assalamualaikum. Iya. Dari siapa di mana Bapak? Iya, Pak Arifin di Bapak. Apa komentar Pak Arifin? Silakan Ki. Halo. Ini menurut pengalaman saya. Iya. Ada pengalaman saya. Ya, halo. Iya. Halo, silakan. Tapi dia dapat mati juga. Iya. Kedengaran Ji, Pak Arifin, silakan. Halo. Menurut pengalaman saya ini, pernah saya pergi di Baralompo. Iya. Waktu masih anak muda ya. Masih anak muda. Itu hari dia bilang teman rombongan ini ceritanya rombongan. Iya. Nah, rombongan. Ini ceritanya dia bilang teman
kita naik perahu besar gitu. Perahu besar. Toh? Akhirnya tiba di apa itu namanya, Tumbakannya Bangkua di? Iya. Ya, Tumbakannya Bangkua. Ya. Saya lihat kecil, banyak kecil. Nah, itu rombongan sudah naik. Iya. Sudah naik semua, berapa orang ini. Sekalinya ini, saya lihat, kan saya tidak tahu berenang. Iya. Ya, saya tidak tahu berenang. Iya. Jadi saya di belakang ceritanya mau naik. Di belakang. Jadi itu kalau perhitungan saya, iya. Sudah full itu kalau perhitungan saya. Sudah full iya. Ya, karena kurang dari satu jari itu kira-kira 3 jari. Iya, hampir sama pengalaman. Iya. Dengan itu perahu. Iya. Letasnya 3 jari. Sebenarnya ini bahaya nih kan. Pokoknya. Baru kan ada ombak-ombak kecil. Iya. Jadi kalau kena ombak kecil, kan sudah pasti percikannya itu sudah naik. Iya. Percikannya sudah naik. Saya bilang, ada teman itu nama Daud toh. Iya. Kan dia punya acara di sana, saudara Long toh. Daud, ada deh. Saya tidak mau naik dah. Tidak sih. Karena ini Daud sudah pengalaman, begitu naik anak ke sini toh. Mana mau? Iya. Jadi dalam hati itu, pemari. Iya. Baru itu hari saya lihat penampung, banyak penumpang berapa di pelampungnya pelampung. sedikit Ji. Ada 3 di barangkali kelihatan. Ada 3 sebelah. Hancur ini kita. Jadi saya bilang sama Daud itu, saya tidak jadi pergi deh. Bahaya. Saya bilang gitu sopirnya apa namanya kalau kapal. Iya. Kapten kapalnya. Iya. Deh, anak. Saya bilang tidak di panai masih. Saya bilang mau muka begitu, tapi saya pribadi tidak mau. Iya. Dari ceritanya saya tidak jadi naik. Iya. Jadi saya bilang saya tunggu lain toh. Yang besar. Lain. Iya. Iya, agak besar sedikit baru kapal lain ceritanya. Ya toh. Jadi di teman setuju nih. Oh iya oke. Karena saya juga ini orang dipentingkan ini di rombongan. Sebenarnya jadi ceritanya pergi nih. Ada lagi yang bilang, sini mungkin naik Pak, kalau kita tidak berani di sana. Iya. Gini, kalinya naik duluan. Itu penumpang orang di sana, naik juga. Bukan rombonganku ini ceritanya. Oke. Karena rombongan sudah pergi. Iya. Jadi naik nih. Itu kapal dengan air, saya lihat terus di sampingnya. Sama tadi. Pokoknya tegang gini kalau. Ukurannya kan kita tidak barusan ini begitu. Iya. Oke. Jadi satu kali jadi ini Pak Rifin. Jadi ceritanya, apa saya bilang sama sopirnya toh? Begini Pak. Jangan kita kasih pulki. Jangan kasih pulki nanti kasih uang. Saya kasih uang seharga itu muatan tak. Kalau perlu. Toh? Bilang, bilang itu dari kita Pak. Iya. Iya. Saya kasih itu dulu kata itu. Iya. Waktu dulu itu masih anak muda kan. Iya. Saya tidak peduli.
pasti 50.000. Iya. Saya bilang, terlalu banyak Pak. Biar yang penting kurang itu penumpang naik. Dia bilang, jadi itu ada penumpang naik, bilang, stop nih Pak. Ini saja mami berangkat. Jadi berangkat Mak. Iya. Alhamdulillah. Sampai dengan selamat. Alhamdulillah. Iya. Oke, deh, luar biasa dia pengalamannya. Iya. Terima kasih Pak Arifin ya sudah berbagi pengalaman ya dengan menggunakan kapal tradisional ya. Dan Ngerang, terima kasih banyak ya. Salam sama Dentaco sudah hadir juga sempatkan waktu kemarin di RRI ya. Oke, saya terima kembali telepon Anda ya. Ada pengalaman tak menyeberang pulau ya dengan menggunakan kapal tradisional ini? Saya tunggu ceritanya. Oke. Iya, bergantian kita dulu menelpon. Saya ke Opa Is. Oke deh, Opa Is ini. Oke. Coba lagi. Ulang lagi Opa Is. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Yang kesabaran penuh. Soalnya masuk kita diangkat di telepon tak terputus masuk yang lain. Begitu iya. Kondisinya alhamdulillah semakin ramai lagi di saya juga semangat dengan semua komentarnya. Iya. Jadi saya juga ada pengalaman. Iya. Waktu masih kepala cabang dulu beberapa provinsi saya tempati ada pos-pos yang harus saya pantau. Iya. Nah, saya harus pakai kapal kayu. Iya. Nah, yang paling menegangkan saya waktu saya tugas di Kendari, lalu ada kunjungan saya disuruh mengunjungi pulau di mana itu sudah banyak sekali pulau kecil yang berdekatan dengan Raha. Jadi saya lewati itu Raha, ada bau-bau, saya lihat pulau-pulaunya semua. Nah, pas posisi mendekati bau-bau sudah kelihatan semua itu pulau-pulau. Wah, tiba-tiba ombak besar. Waduh, ada Tommy angin. Saya bilang, wah, ini bisa-bisa kita tidak selamat ini kalau begini modelnya ini, kapal sudah goncang-gancing sudah. Pokoknya sempat saya pegang airnya itu. Jadi pada saya duduk paling di tengah. Kemudian tangan saya mencoba pegang itu laut, airnya. Wah, saya sudah sampai di airnya ini. Nah, disitulah karena kita dulu nenek kita dulu memang rata-rata pelaut. Nah, saya ingat ada beberapa memang doa yang selalu dia sampaikan ke kita waktu kita masih sudah mulai remaja. Nah, itulah doa itulah yang saya baca terus, saya ulang-ulang terus. Sehingga tiba-tiba angin hujan masih keras tapi anginnya sudah mulai berkurang. Tidak jadi angin, saya bilang kembali saya serukan karena itu hari kan sekitar ada kurang lebih penumpangnya itu ada 12 orang. Jadi saya bilang coba kita serukan semua takbir dan syahadat ya. Itu terus kita ulang-ulang sehingga mulai reda hujan. Saya bilang alhamdulillah. Nah, saya ingatkan kembali kepada masyarakat yang di pelaut, yang di laut itu di perairan yang sering naik kapal. Ya itu janganlah ada istilah pamali itu sudah itulah Allah yang marah. Seperti tadi yang saya dengar komentarnya ada satu daerah penduduknya. Nah, bilangin pamalik itu pakai pelampung. Janganlah lo kali itu pama. Itu pelampung memang tujuannya untuk menyelamatkan diri. Nah, jadi kalau kau bilangin pamali berarti ada kekuatan lain selain daripada Allah, Tuhan. Ya, jangan lagi ada kepercayaan begitu. Bahwa ada istilahnya pamali. Ya, jadi saya langsung patahkan. Ya, kalau sampai kita masih melakukan begitu kepercayaan begitu, yakin Allah akan marah lagi. Semua pulau-pulau kalau masih ada yang begitu penduduknya, tolong kembalikan kepada ajaran yang benar. Seperti itu. Oke, Opa. Ya, saya kira hanya itu. Terima kasih banyak. Sempat saya bergabung pagi ini. Ya, walaupun memang kegiatan kerja saya kayaknya agak sepi nih, padahal cerah aja sinar matahari. Aktivitasnya orang lagi ini Opa, tidak
apa banyak Ya. anak-anak yang tidak sekolah, Iya, liburan betul, gitu, banyak libur, Pak, banyak libur. Ya, jadi saya kembali ingatkan tanggal 1 kita ketemu lagi semua. Insyaallah, Ya, amin. saling merindukan semua. Iya. Yang tidak sempat datang kemarin, usahakanlah datang. Iya. Dari mana itu yang tadi yang dari Samata sana? Itu tidak sempat datang. Siapa yang di Siapa ini yang Bolangi Oh, apa? Bolangi, Dimas. Dimas karena rajin masuk. Anak muda Ya, ini. Iya, datang gila tanggal 1 Dimas di Pantai Ki. Pantai Biru Jangan ya. sampai tidak datang. Iya, Nah, oke. saya juga tadi baru dengar kalau Den Baji itu hobinya pisang. Terlambat ku tanam pisang. Masih kecil ini pisangku saya bilang. Jadi kalau mudah-mudahan bertumbuh banyak, Den Baji, Ibu Hawania yang hobi pisang, ya semoga dapat nanti tumbuh banyak, dapat tong kebahagiaan. Bagi. Tapi yang paling suka nanti itu karena jagung cepat sekali habis. Saya juga baru kuliah habis di jagung. Ternyata banyak hobi jagung, tidak ada giginya. Tidak ada giginya. Kenapa langsung habis? Termasuk itu Ibu Hawania kasihan tidak ada giginya. Tapi toh masih suka makan pisang, jagung, suka makan jagung. Saya itu kalau makan jagung nggak pais, kita lihat di waktu ke Bira toh pulangnya. Saya sudah beli jagung. Pokoknya favorit itu biar 50 biji di rumah habis. Para rata-rata gigi palsu mami nama, nggak pakai nah. Tidak ada dengar di Hawania makan mie bakar. Oke, Pak Is, terima kasih banyak. Masih ada yang mau masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, delukmu sendiri delukmu ditarahkan. Asisten ngaso juga tahu menelpon ki ulangi kembali. Asisten ngaso ada Bu Sendari. Bu Sendari. Belum lagi sama siapa ini? Oke deh, barusan aku dengar suara anak saya ini. Assalamualaikum. Ada tom pengalaman nak apa kan neka sayang ke telepon. Iya. Ada pengalaman dari tahun 70-an ini. Wih, tahun 70-an ya. Waktu saya masih jadi nelayan toh. Kebetulan saya punya bapak nelayan. Iya. Ada bagiannya, ada perabunnya. Iya. Mungkin saya ikut dulu di tahun 71. Iya. Iya. Jadi berlayar ke juga mencari ikan. Belum ada itu kapal-kapal itu. Belum ada di mesin itu. Belum ada di jalur apa dulu. Jadi masih pakai dayung dulu nelayan. Nah, jadi kira-kira kalau sampai sekarang masih kita tahu ini kalau diperhatikan ini ombak begini tampilannya. Ya, saya tahu juga itu. Saya sudah lama tinggalkan. Iya, pasti kan ada ilmu melihat laut, ya. Iya, tahun 80 saya jadi tukang jahit nih. Beralih profesi dari pencari ikan dan sekarang jadi tailor ya. Istilahnya jadi. Iya. Lama saya sudah umur 14 tahun. Itu usia ya 12 tahun lah sampai ya kelahir tahun berapa itu tahun 75 atau berapa. Iya. Deh, apalagi zaman dulu kapan tidak kenal pipa pelampung, Dek? Ini enggak pakai orang. Ya, ini sekali waktu di Bajito. Iya. Ya, musim barat tuh, musim timur negara Mangkas. Musim timur, oke. Musim baru. Kencang itu angin dari utara. Iya. Bukan saya sampai di pulau apa namanya, sama Tanggu apa namanya itu. Iya. Pulau Pangkit barangkali. Iya. Saya waktu sarap semua itu. Kemudian jauh di luar itu. Iya. Oke. Di situ pengalaman itu sudah waktu dulu. Tidak ada yang tolong. Oh, berenang dari ini. Kita celana dalam kita pakai sama. Iya. Tidak pakai. Iya. Oke, jadi luar biasa pengalamannya dia. Iya. Apa nelayan juga. Iya. Pernah. Banyak bicara ini karena apa?
Tapi sampai sekarang masih kita hafal itu. Masih hafal deh Mbak. Lihat Saya masih hafal. kalau misalnya jangkit dulu menyeberang deh. Kayaknya Bahaya. ini Jangan ombak. kasih palingnya. Ini ombak Itu lagi kayak kencang. Iya. Soalnya kita dulu di perahu ada nunya itu. Apa Mbak? Kasih palingnya secara dulu begini. ilmu bintangnya ceritanya. Iya. Dulu kita itu dipersiapkan misalnya. Saya biasa setengah bulan di laut Oh, hidup di tengah laut. Kalau bagang bugis itu yang 2 perahu itu masih pakai lampu sterontin dulu. Iya, luar biasa pengalaman tadi. Di laut, jadi di pulau apa itu. Jadi sudah. Iya, terima kasih. Dari waktu ini. Aman. Iya, terima kasih kembali. Bagaimana? 5 orang ya, Oh, sudah selesaikan ininya maharnya? Nanti kita tanya. Oh, tapi kan sudah iya, ada nomor teleponnya aman Milah. Iya, bisa Mi. Iya, terima kasih. Iya. Iya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau cerita kini soal menyeberang pulau luar biasa ya. Semua punya pengalaman. Dulu. Oh, dulu ulangi Rong. Telepon tangan mana saya ngentap Bu. Penelpon terakhir ya. Sebelum saya akhir ini mau menjadi 9 Bella. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Kenapa sedih kamu Maki? Sedih ke penelpon terakhir kan belum. Beda kita aku bicara pengalaman. Tak bangka aku de. Tak bangkanan tuh Cipuru. Nah Cipuru tuh jangan nih. Itu batu triboko. Deh. Bosan Maki. Ada orang bikin itu apalagi kalau bakar yang digoreng pakai tepung apalagi namanya itu sari manis sari manis bakar apa kan namanya? Manis aja. Iya, sari manis. Nah kirim saja fotonya. Iya, waktu ini bakar kan. Iya, tena contohna. Kayak naji. Yang di contohna nah. Kalau minggu pising. Dende. Tena menjuku datang. Namoro na bakar kan. Tapi njo buka ka. Tak 20.000 deh baji, tak 6 biji. Iya. Tapi justru yang begitu itu manis. Mau cerita bakar atau pengalaman ini? Bakar murung. Jadi Baji, sudah tahu saya pergi di Pulau Buntesua toh. Di mana saya itu? Buntesua. Iya pulang yang kirian reporter dongko. Iya pokoknya termasuk kayaknya kepulauan Pangkep itu Iya di Poter sini. Iya. Dekat dari rumahnya Pak Jono. Teh kira tahun berapa Anjo? Baru jika dengan cari teh tahun 70. Erok mi 2000-an nampan tama dengan Iya, itu gue bilang barusan nih kah. Ternyata mantan juga nelayan. Dede luar biasa. Tidak pengalaman tenan tama. Dari yang asenan jo mana tena pengalaman tantama kidi. Iya tahu. Himbauan ini dari dulu. Nanti mau dikalah sama delumu. Iya. Jadi singkat cerita. Iya. Saya dengar dulu. Kamu musim cumi-cumi ki. Iya. Itu cumi-cumi kadang baji. Iya. Dibakar nih. Pokoknya besar-besar. Iya. Iya, jadi sekali motor gini kodong padongkok joloroka. Iya. Iyalah. Kade kuliah maca Al-Quran 30 juz labus ki. Saking malak ko anja nang asa mi baca-baca ya. Iya. Ada mami 5 cm barangkali naik itu air di kapalku. Bukan nami dan rene mi kapal jalakku Iko dong.
Untungnya masih ketemu dengan Demba, jadi Baji dan nak kia perempat. Kan Joni sehari aja lakon Jawa tua. Baru kencam angin jantung nih. Makanya jadi pelampung. Nampatena pelampung mi suku nah. Ukana mantongan rinden kapang jalakut nake. lima senti saja baru itu tenggelam itu kapal. Baru masih di tengah-tengah kayak ini Baji. Iyalah ya di atas mama saya anu kuda melihat ke atas mama terus dengan tanganku. Baru berapa berdoa menit? Atau berapa menit kita menyeberang? 2 jam. Iya. Nampan janu jolor kan, nampan anu ki bomban. Dari kubayang kayak gitu 2 jam Iyalah, betul-betul saya pengalamanku. Dede lu mu. Luar biasa Mina. Mau di lautan, mau di daratan. Pokoknya nggak ngasih pengalaman. Mau di udara, mau di udara. Pokoknya ada lu mau gitu. Juara berapa Ki kemarin? Dapat jadi bingkisan. Juara 1 Kak dari belakang. Dikali sama dia. Santong kedongan atau itu dia. Mana nyampur lembah salah, nanti ini juara 1. Iya, kali pilih di kota. Ini dia minggap hadiah. Iya, jadi sebagai kedongan, mana bisa ditombang jauh hadiah, mana mamanya dos balana. Anda belum beruntung. Nampak batin atau nganya nakik kuali. Bagi-bagi tahu ya, itu masalah masih. Anak kodong ini tena nama aja. Anu nadene muna pembagian pasti bermasalah. Angat. Pasang kamat. Iya kodong kamu sen. Lanya makin lu mau kemai makin. Iya banyak mian signalnya. Oke deh. Sudah mau di rumah. Terima kasih banyak cerita pengalamannya. Oke deh pendengar Sobat Budaya, terima kasih banyak semua. Gaya nanti kita Bu Hawani deh. Nggak boleh begitu kalau ada dikasih cinta orang harus dikirimkan. Terima kasih banyak semua pendengar yang sudah bergabung lewat telepon ya, mulai dari Bu Hawania, Nur, Pak Jono, Pak Raden, Del Limpo bersama Ibu yang lagi on the way, kemudian ada Nangka di Pangkep, ada Pak Hamsa, Pak Arsyad di Maros ya. Kemudian ada Pak Haji Marsuki Yusuf, kemudian Pak Arifin, Ibu Sudarsi juga terima kasih, Nanda Arga, Sopa Is, Asis Dengaso, dan juga ada Ibu Sundari dari Lukmu di Tarakan ya. Terima kasih untuk Dengerang ya, halo Dengerang. Iya, judulnya pengalamannya remaja ya, menyeberang pulau ya. Monitor juga dari Pepabri, Ibu Mulyati dan juga Pak Nurdin. Saya cukupkan kebersamaan tak ya Sahabat Budaya, terima kasih banyak cerita pengalamannya pagi ini di Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya Yuni pamit dari Ruang Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Ki mendengarkan berbagai lagu-lagu daerah di Ruang Dengar Anda, dan selamat Ki istirahat dan juga selamat Ki beraktivitas ya.
Ratna Pro 4. Demikian kabar Ratna Pro 4. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya, beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Pro 4 92,5 FM.
Suara Budaya Sulawesi Selatan. Lebak mak lamu naku mak minasa memang naku mak ngandro angkat tili kira pona naku mak ngandro angkat tili kira pona. Lamu-lamu atimbona tamarapo kualeana tunggala kala sapea kualeana tunggala kala sapea. Bunga kata malate rapona kata malatu rimina santu runang kokisia
setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Saya, Anum Andadari, beserta angkasawan-angkasawati RRI Makassar, mengucapkan selamat merayakan Hari Natal tahun 2025 untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Semoga damai dan sukacita Natal selalu hadir, membawa kasih, harapan baru, serta kebahagiaan di tengah keluarga tercinta. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda menemani kami di setiap waktu. Radio Republik Indonesia akan terus hadir, menghibur dan menginspirasi. Selamat Natal, tetap sehat, salam hangat. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
kasih loan liwat lamun apa diku engkaku muaselea bendengi di lopina umali relau mabela utiwi temak kewiri tamrata upariati Siti Naja memang mupak dua sabah tau kasih asima terima tamu tega gacek dek mua sengereku mutarori hatimu Siti Naja memang musalai sabah topa jajiamu temak poji tega gawara parang ubolai nasabari umaboko benengi di lopina umali relau mabela utiwi temak kewiri tamrata upariati Siti Naja memang mupak dua sabah tau kasih asima terima tamu tega gacek dek mua sengereku mutarori hatimu Siti Naja memang musalai sabah topa jajiamu temak poji tega gawara parang ubolai nasabari umaboko tega gawara parang ubolai nasabari umaboko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, atas nama keluarga besar RRI mengucapkan Selamat Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 kepada pendengar Radio Republik Indonesia dan pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia. Semoga Natal 2025 dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga membawa suasana yang penuh kehangatan di tengah berbagai dinamika kehidupan kita saat ini. Perayaan Natal dapat memberikan damai sejahtera bagi kita semua untuk saling memaafkan dan kembali pada nilai luhur tentang kasih dan pengorbanan Tuhan, kepedulian kepada sesama dan lingkungan. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua dengan harapan agar tahun 2026 menjadi tahun rahmat Tuhan bagi kita. Tuhan yang penuh kebahagiaan dan kesuksesan untuk membangun masa depan dalam semangat kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan untuk Indonesia yang maju. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok
kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik. Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Lantanga bongi makaroro angkunoko dioto kapelano butumi ilang penaanku ungkamali batang kalemu masayalo mo tanah tuosi Umpamisa penasya patangara apa tantore bantu akan uramboi dekaleku minggu dapat maka mulai kusangagan mo lan batang kalemu apa totemo sengak mo tanahmu
tena remang tena bosing erang rimbu kidrinu ale kalenu maboko tamasaile tamaling maling kuasala kalengku ku sising ripa maiku tena tongare karisaku barang tunaku no sali kamase kuno liliang kasih-asiku tanukulaye lanana iya tojeng pasaba kenumang boko tenantu iya tena tojengmu parikan nasiane tena kila tena remang tena bosing irang rimbu kidrinu ale kalenu maboko tamasaile tamaling maling kuasala kalengku ku sising ripa maiku tena tongare karisaku barang tunaku no sali kamase kuno liliang kasih-asiku tanukulaye lanana iya tojeng pasaba kenumang boko tenantu iya tena tojengmu parikan nasiane Husnil, pernah terpikir nggak gimana kita bisa bantu mengurangi kemiskinan di sekitar kita? Pernah sih Jum, kadang rasanya effort kita tuh nggak bakal bikin perubahan yang berarti. Tapi menurutku mulai dari hal kecil aja. Misalnya dengan donasi baju yang masih layak atau ikut program lokal yang ada. Bener juga sih, kalau semua orang mulai dari hal kecil, dampaknya pasti bisa gede kan? Iya, kita nggak perlu jadi superhero. Yang penting kita mulai dari langkah kecil yang bisa kita lakuin. Setuju tuh, aku juga bakal mulai ikut program lokal dan ngajak teman-teman lain. Perfect. Yuk, kita mulai dari sekarang. Setiap aksi kecil, kita bisa jadi perubahan besar. Tahukah Anda
Jaja uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakarayatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jaja uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaja uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jaja uli terbagi dalam 2 model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaja uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jaja uli yang dibuat dalam bentuk jaja uli merah dan jaja uli putih. Kehadiran 2 jenis jaja uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
dek pauri Allah dina tonja umataya daerah tanja parisina mole-mole unaku tabah itu janjimu jare namamu tantu anna dinamo lah kasihan Mingga apa kajaria tangga senga lama bau kumempa mama dundung kalana lanasa Kadek lupa uri Allah dina tonjaku mataya daerah tanja parisina mole-mole unaku tabah itu janjimu jare namamu tantu anna dinamo lah kasihan Mingka apa kajaria tangga senga lama bau kumempa mama dundung kalana lanasa dunduk kalana lanasa Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan fintech pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah. Anda pasti sering
menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbuster. Yay! Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan
tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Berpisah berbagai suku dan budaya, kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Suara Budaya Sulawesi Selatan.
matangku si tindrian sungeku palilisai ane karani si kalimo bawangku kenyame naku kasiat tolong tenena anelino kita rimane pangan roku garangin naku kasiat tolong tenena anelino kita rimane pangan roku garangin. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat budaya di program Mozaik Budaya, ruang cerita kita untuk menyelami jejak sejarah, tradisi, dan kearifan Nusantara. Saya Sabrina. Hari ini kita akan berpetualang ke tanah Sulawesi Selatan untuk mengulik tentang 5 naskah penting yang menyimpan kisah-kisah luar biasa dari masa lalu. Pertama, mari kita kenali naskah legendaris yang sudah mendunia, Lagaligo. Sahabat budaya, tahukah Anda, naskah ini sering disebut sebagai epik terpanjang di dunia. Bahkan lebih panjang dari Mahabharata atau Ramayana. Ditulis dalam bahasa Bugis dengan aksara Lontara, Lagaligo bercerita tentang mitologi penciptaan, tokoh-tokoh setengah dewa, dan sang pahlawan Saweri Gading. Bukan hanya kisah, tapi juga gambaran nilai-nilai kehidupan, keberanian, kesetiaan, dan hubungan manusia dengan alam semesta. UNESCO bahkan telah menetapkan Lagaligo sebagai Memory of the World pada tahun 2011.
kedua adalah Lontara Pangoriseng. Galagaligo membawa kita ke dunia mitologi, maka Lontara Pangoriseng membawa kita ke dunia nyata. Silsilah dan sejarah bangsawan Bugis. Naskah ini berisi catatan mengenai raja, bangsawan, dan peristiwa penting yang mereka lalui. Bisa dibilang, Lontara Pangoriseng adalah kartu keluarga raksasa masyarakat Bugis kuno. Fungsi utamanya adalah menjaga legitimasi kekuasaan agar garis keturunan tetap jelas dan dihormati. Berikutnya adalah Lontara Akarungung. Adalah sebuah pedoman pemerintahan. Kata
Kata Akarungung sendiri berarti kerajaan. Jadi naskah ini berisi aturan-aturan bagaimana sebuah kerajaan Bugis Makassar dijalankan. Di dalamnya kita bisa menemukan tata cara mengatur rakyat, kewajiban raja, hingga prinsip keadilan. Bisa dikatakan Lontara Akarungung adalah konstitusi tradisional yang menjaga stabilitas kerajaan di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 hingga 18.
Selanjutnya, kita berkelana ke Lontara atau Riolong. Naskah ini adalah catatan sejarah leluhur Bugis Makassar. Atau Riolong berarti para leluhur, dan di dalamnya tercatat perjanjian antar kerajaan, adat istiadat, hingga kisah kehidupan nenek moyang. Naskah ini ibarat arsip budaya yang mencatat bagaimana orang-orang terdahulu menjaga keharmonisan. Tanpa Lontara atau Riolong, kita mungkin tidak tahu bagaimana masyarakat Bugis Makassar membangun relasi sosial, politik, dan adat yang sangat kuat.
Yang terakhir adalah Lontara Sukuna Wajo. Naskah ini mengisahkan lahirnya Kerajaan Wajo, salah satu kerajaan Bugis yang unik karena menganut sistem demokratis. Kerajaan Wajo dikenal dengan prinsip Marwade atau kebersamaan. Melalui Lontara Sukuna Wajo, kita belajar bahwa jauh sebelum demokrasi modern dikenal, masyarakat Bugis sudah mengenal prinsip musyawarah dan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin. Hebat bukan?
Sahabat budaya, kita baru saja menelusuri 5 naskah penting dari Sulawesi Selatan, Lagaligo, Lontara Pangoriseng, Lontara Akarungeng, Lontara Atoriolong, dan Lontara Sukunawajo. Setiap naskah bukan hanya lembaran kuno, tapi juga cerminan peradaban, nilai, dan jati diri bangsa kita. Semoga perjalanan kita kali ini menambah rasa cinta pada warisan budaya. Semoga perjalanan kita kali ini menambah rasa cinta pada warisan budaya Nusantara. Jangan lupa, sejarah bukan sekedar masa lalu, tapi juga bekal untuk melangkah ke masa depan. Saya Sabrina, pamit dari ruang dengar Anda.
Pernahkah Anda membayangkan bisa mencicipi ramen hangat, sushi segar, atau manisan tradisional Jepang tanpa meninggalkan rumah? Di Jepang, teknologi virtual reality menghadirkan pengalaman kuliner lokal secara virtual bagi wisatawan di seluruh dunia. Platform global virtual travel memungkinkan pengguna menjelajahi pasar tradisional, memilih hidangan, dan merasakan atmosfer festival kuliner Jepang secara interaktif. Dengan virtual reality, setiap gerakan, aroma visual, dan suasana sekitar dirancang sedemikian rupa untuk memberikan pengalaman mendekati nyata. Teknologi ini memadukan kenyamanan digital dengan keaslian budaya. Pengguna bisa belajar tentang sejarah dan bahan-bahan setiap hidangan, melihat cara memasak secara virtual, dan merencanakan kunjungan kuliner langsung ke Jepang nantinya. Semua ini membuat pengalaman wisata kuliner lebih imersif dan edukatif. Selain itu, pengalaman virtual reality ini memungkinkan wisatawan berinteraksi secara virtual dengan koki lokal, menanyakan resep atau tips memasak, dan bahkan mengikuti demo memasak tradisional. Dengan cara ini, pengguna tidak hanya mencicipi secara visual, tetapi juga belajar lebih dalam tentang budaya kuliner Jepang, menjadikan pengalaman virtual ini lebih hidup dan personal. Melalui inovasi ini, Jepang menunjukkan bagaimana teknologi modern dapat berpadu dengan tradisi, menghadirkan pengalaman yang hidup, mendalam, dan meninggalkan kesan yang mendorong wisatawan untuk menjelajahi negeri Sakura secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, atas nama keluarga besar RRI mengucapkan Selamat Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 kepada pendengar Radio Republik Indonesia dan pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia. Semoga Natal 2025 dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga membawa suasana yang penuh kehangatan di tengah berbagai dinamika kehidupan kita saat ini. Perayaan Natal dapat memberikan damai sejahtera bagi kita semua untuk saling memaafkan dan kembali pada nilai luhur, tenang kasih dan pengorbanan Tuhan, kepedulian kepada sesama dan lingkungan. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua dengan harapan agar tahun 2026 menjadi tahun rahmat Tuhan bagi kita. Tuhan yang penuh kebahagiaan dan kesuksesan untuk membangun masa depan dalam semangat kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan untuk Indonesia yang maju. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat budaya, rest area di Kabupaten Nrekang kini hadir sebagai tempat singgah nyaman bagi para pelintas jalur Trans Sulawesi. Lokasinya yang strategis di jalur penghubung Makassar Toraja membuatnya menjadi titik istirahat yang ramai dikunjungi. Fasilitas yang tersedia cukup lengkap seperti area parkir, musola, toilet bersih, hingga warung makan yang menawarkan kuliner khas Nrekang. Selain itu, rest area ini juga menampilkan produk-produk UMKM lokal, mulai dari kopi Kalosi, dodol Nrekang, hingga aneka cemilan tradisional, sehingga memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperkenalkan potensi daerahnya. Tidak hanya menjadi tempat melepas lelah, rest area ini juga menyuguhkan panorama alam pegunungan Nrekang yang sejuk dan asri. Banyak pengunjung yang memanfaatkan suasana ini untuk bersantai sekaligus bersuah foto dengan latar perbukitan hijau. Kehadirannya menjadi rest area Nrekang bukan sekedar lokasi persinggahan, tetapi juga ruang interaksi budaya dan ekonomi yang semakin memperkuat citra Nrekang sebagai daerah transit yang ramah, sejuk, dan penuh pesona wisata. Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah
Saya, Anom Andadari, beserta angkasawan-angkasawati RRI Makassar, mengucapkan selamat merayakan Hari Natal tahun 2025 untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Semoga damai dan sukacita Natal selalu hadir, membawa kasih, harapan baru, serta kebahagiaan di tengah keluarga tercinta. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda menemani kami di setiap waktu. Radio Republik Indonesia akan terus hadir, menghibur dan menginspirasi. Selamat Natal, tetap sehat, salam hangat. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Usangai
Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dapat sebuah kawasan bersejarah yang mendunia, Taman Arkeologi Leang-Leang. Tempat di mana jejak-jejak kehidupan manusia purba masih dapat kita saksikan hingga hari ini. Di dinding Gua Leang-Leang terpampang lukisan cap tangan dan gambar hewan buruan yang berusia lebih dari 40.000 tahun. Lukisan ini bukan sekedar karya seni, tapi bukti peradaban tertua umat manusia. Tak hanya menyimpan nilai sejarah, kawasan Taman Arkeologi Leang-Leang juga menyuguhkan pemandangan menakjubkan. Hamparan bebatuan raksasa berdiri megah berpadu dengan udara pedesaan yang asri, menjadikannya destinasi wisata budaya sekaligus alam yang mengedukasi. Di sini, kita tidak hanya memperkaya pengetahuan kita tentang sejarah manusia purba, tetapi juga belajar menghargai warisan budaya. Leang-leang adalah kebanggaan Indonesia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan memperkenalkannya ke dunia. Makin keren aja motormu. Iya dong, kan motor ini aku rawat sepenuh hati, seperti anak sendiri. Malah iklan kecap. Tapi kalau dirawat sepenuh hati, berarti pajaknya nggak mati dong. Nunggak sih, tapi 4 bulan doang kok. Ya, udah punya kendaraan keren, tapi pajaknya nggak dibayar. Jangan ya, Dek ya, jangan. Ubur-ubur ikan lele, orang bijak bayar pajak, Le. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dari Makassar, sahabat budaya di mana saja berada menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Saya daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program. Partisipasi, kolaborasi, acara berikutnya menguasai kesempatan 26 siang bahasa. hari ini yaitu Teras UMKM. Sumber Dan dananya hari ini sahabat budaya kami akan berbincang bersama narasumber kami yang sempat kami hadirkan juga di edisi 14 Oktober 2025. Ada strategi Jitu UMKM Gula Aren All in One bersama narasumber Ofriana SOSI. Beliau adalah owner HFB Gula Aren khas Bontocani, Kabupaten Bone. Selamat mengikuti. dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen. Oh, begitu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini tentunya di obrolan Asta Cita Ekonomi Digital, dan alhamdulillah kita di topik hari ini adalah strategi Jitu UMKM Gula Aren All in One bersama Ofriana SOSI. Beliau adalah salah satu juga pembuat gula aren. Kita menyapa beliau di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ofriana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Ofriana sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Dan seperti kita tahu beliau dari Kabupaten Bone, dan ini adalah beliau ini adalah salah satu juga pembuat produk penghasil gula aren yang tentunya berkualitas. Nah, bagaimana Bu Ofriani melihat potensi besar gula aren lokal untuk menjadi produk unggulan? Silakan Ibu Ofriani. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya menyapa dulu para pendengar. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
dan apapun usaha kita bisa maju semua. Amin, Untuk amin. Ya, bagaimana Bu oh, menjadi produk unggulan salah satu produk lokal gula aren ini? untuk produk unggulan, selama saya menjadi pengurus UMKM khususnya untuk gula aren, pasarannya untuk saya sendiri bagus. Apalagi kalau kita mau kembang untuk lebih luas lagi. Namun ini kan butuh strategi khusus untuk mengembangkan usaha yang berhubungan dengan gula aren semut. Begitu. Oke. Nah, hari ini kita punya judul itu Ibu All in One. Oke. Jadi ini kita mengacu pada produk gula aren sendiri yang beragam bentuk, yang mungkin bisa diceritakan Ibu Ufriana, apa saja bentuk inovasi produk gula aren yang dibuat, misalnya cetak, cair, bubuk, dan mengapa memilih di verifikasi ini? Silakan Bu. Oh iya, untuk saya memproduksi gula bubuk, gula aren semut yang pertama, yang kedua itu ada juga gula cairnya. Cuma untuk pengembangannya memang ini karena gula aren semut ini sendiri adalah kalau kita mau konsumsi lebih efektif, lebih cepat misalnya saat kita menggunakannya. Makanya saya punya inisiatif untuk membuat gula aren semut ini yang berbentuk bubuk, karena dalam penggunaannya ini cepat, artinya konsumen akan lebih tertarik untuk penggunaannya. Kenapa? Dia tidak ribet dalam penggunaannya. Misalnya kalau kita mau apakah konsumsi dalam campuran kopi, teh, makanan atau jenis makanan lainnya. Terus untuk gula cair lebih cepat penggunaannya karena seperti yang saya katakan tadi, prosesnya lebih cepat penggunaannya daripada kita bandingkan dengan gula batok. Begitu. Ya karena kalau gula batok itu dipukul-pukul dulu baru hancur jadi Ibu bilang yang bikinnya yang gula aren ya Ibu ya. Oke, bagus kalau gitu. Ternyata ada. Oke. Nah, Ibu, dari awal kita merintis ini, tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengubah gula aren tradisional menjadi produk yang lebih modern dan siap bersaing. Bagaimana Ibu tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya yaitu sebenarnya di samping harus menggunakan alatnya yang harus lebih canggih lagi yang kita gunakan. Yang kedua yaitu pemasarannya sebenarnya, karena orang kan cenderung orang belum terlalu familiar dengan gula aren semut ini. Karena orang kan lebih mereka kenal yaitu hanya gula batok, gula merah berbentuk gula batok. Jadi ini yang pemasarannya yang untuk pemasaran kita itu memang pengenalan yang lebih luas lagi. Karena tidak semua orang cepat mengenal. Misalnya bilang, oh gula aren semut seperti apa ya, yang bagaimana ya, bisa digunakan untuk apa ya ini gula aren ini, kayaknya kalau gula aren kayaknya seperti apa ini untuk kedepannya. Ini orang kan jadi maksudnya kembali lagi pemasaran yang agak susah-susah yang kita lakukan. Karena kan kalau gula semut itu masih jarang orang kenal, kecuali yang sering misalnya atau karena biasa kalau saya mengatakan ini kurang untuk pemasarannya katanya untuk di luar negeri saja, yang sering dengar lebih orang lebih begitu. Seperti itu. Oke. Nah, Ibu kalau bicara tadi tentang gula aren, apakah dari bahan bakunya sendiri masih mudah didapatkan di Kabupaten Bone, Bu Ufriana?
Untuk bahan bakunya sendiri, kebetulan kan saya tinggal di Kabupaten Bone, khususnya di Kecamatan Bontocani. Terus terang Bontocani, kalau orang sering dengar Bontocani itu terkenal dengan gula merahnya. Gula merah, alhamdulillah untuk di sini bahan baku kita langsung dapat nih petani sendiri. Kalau untuk di daerah saya di Bontocani. Bontocani. Iya, di sini penghasil terbesar juga untuk gula merah di Kecamatan Bontocani. Oh begitu. Oke, baik. Kalau bahan baku ya. Jadi tidak susah didapat Bu Afriania. Mohon maaf. Iya. Jadi Iya. Oke, baik. Nah, Ibu, bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan untuk mengenalkan berbagai bentuk produk gula aren ke pasar, baik itu secara lokal maupun nasional? Tadi Ibu bilang bahwa orang agak sedikit bingung bagaimana sih itu gula aren yang dalam bentuk bubuk begitu. Nah, bagaimana pemasarannya? Silakan Bu. Baik. Karena kebetulan saya didampingi juga sama Dinas Koperasi, jadi untuk pengenalan awal yang saya lakukan yaitu biasa kalau ada pameran, ada pertemuan, misalnya ada acara, kita bawa gula arennya, kita pasarkan, kita perkenalkan. Saya memiliki produk ini, gula arennya begini. Terus pengenalan ini, ya kalau misalnya ada acara pameran kayak di Makassar, biasanya dikasih ikut juga untuk pengenalannya. Karena untuk saat ini pemasaran saya memang sudah masuk di kayak di Hypermart sudah masuk juga. Hypermart yang di Kota Makassar sudah masuk. Ya. Terus intinya setiap ada momen-momen acara-acara kayak di kabupaten, provinsi, biasanya produk saya dikasih ikut untuk mengenalkan lebih luas lagi. Tentang gula aren ini Bu Friana ya. Baik, Ibu Friana, kalau kita akan dulu mendengarkan ya, mohon maaf. Kita akan mendengarkan dulu satu informasi untuk kita semua. Jadi jangan kemana-mana Ibu Friana. Sesaat lagi kita akan kembali selepas yang berikut ini. Aku anak SD, bajuku merah putih. Aku sekarang SMP, pakai putih biru. Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu. Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan. Ya, halo. Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong. Jam berapa toh, Mbak? Jam 9 loh ini. Jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana? Kelas, wis. Mending ning kantin wae, ayo. Tapi bro, wis lah, ayo. Wis lah, yuk. Habis ngampus, Rip? Tumben rajin. Yolah. Paling-paling nongkrong ning kantin. Ngerti wae. Ya wis, lanjut nongkrong yuk. Saiki. Iyalah, nyore sambil ngopi. Ya wis lah, mumpung masih muda. Mantap. Dek, bangun. Udah pagi loh ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin. Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4. Nge-game sampai pagi.
Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda. Udah mumpung masih muda, mikir loh dek, meh gimana masa depanmu? Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan? Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita masih bersama dengan Ibu Ofriana SSI dan beliau adalah salah satu juga pembuat gula aren lokal yang menjadi produk unggulan. Dan beliau sekarang ada di Kecamatan Bone. Kita kembali berbincang bersama beliau. Nah, Ibu Ofriana, kalau bicara mengenai produk all in one ini, untuk menjual produk all in one ini, apakah sudah menggunakan platform digital seperti e-commerce atau media sosial? Dan platform mana yang paling efektif, serta mengapa memilih platform itu? Silakan Ibu Ofriana. Untuk saat ini yang saya gunakan yaitu Shopee, masuk Instagram, TikTok, Ya, apa lagi? itu Facebook? dulu yang digunakan. Facebook juga, Bu. Terus, ya Facebook. Oke. Facebook. Nah, yang paling efektif atau yang paling sering Ibu pakai itu yang mana? Dan kenapa pilih platform itu? Facebook. Facebook. Kenapa alasannya, Bu? Facebook yang paling ya, karena lebih cepat lebih cepat apa lagi nih dijangkau oleh masyarakat ya. Ya, dijangkau masyarakat luas. Apalagi di sini kan terus terang di kecamatan saya kembali. Ini ada kecamatan, bukan Kecamatan Buntu Cani, Kabupaten Bone. Untuk penggunaan digitalnya cuma itu yang lebih efektif untuk saya gunakan saat ini. Ya, itu yang paling efektif. Oke. Nah, Ibu Ofriana, sebagai UMKM dari daerah, bagaimana cara mengatasi tantangan logistik dan juga pengiriman agar gula aren tetap terjamin sampai ke tangan konsumen di luar Bone gitu? Silakan. Ya. Untuk logistik sendiri, ya, yang digunakan pengirimannya kita percayakan sama masih menggunakan apa namanya pengirimannya melalui pakai apalagi namanya pengiriman paket begitu, Bu? Ya. Iya, paket sama masih menggunakan mobil penumpang, apa istilahnya ini? Transport pakai PO penumpang yang ke begitu Makassar ya. misalnya. Oke, pakai mobil bis begitu ya. Oke. Kalau untuk apa kemarin data khusus untuk Grab, cuma belum bisa untuk ke daerah saya. Karena apa ya? Mungkin di apa terkendala di apa namanya ini? Aplikasi? Ya, atau bukan jalanannya yang masih apa? Oh, jalanannya, infrastrukturnya yang masih ini ya, masih kurang bagus begitu untuk dilalui begitu, Bu ya. Ya, makanya kalau untuk sendiri masih belum bisa sampai ke sini. Oke. Jadi pengirimannya memang melalui PO bis begitu ya, Bu ya. Oke. Baiklah, Ibu, dalam mengolah berbagai bentuk gula aren, bagaimana menjaga kualitas dan konsistensi rasa di setiap varian produk? Nah, memang ada beberapa produk yang Ibu tawarkan untuk dijual. Baru 2, yaitu berbentuk bubuk dan cair. Cuma untuk Ya, mohon diulang Ibu Ofriana. Ibu Ofriana, mohon maaf ini kita
Ya, halo, halo. Ya, silakan Bu. Halo. Ya, boleh silakan Bu. Untuk penggunaan ya, untuk pembuatan gula aren sendiri kan kita tidak menggunakan campuran lain selain dari air nira itu sendiri sama gula batok yang kita kelola. Hanya konsistensinya adalah membuat saja karena untuk pembuatannya kan kita tidak menggunakan campuran lain. Memang betul-betul ini adalah alami, produk alami. Ya. Jadi tidak yang perlu kita apa istilahnya yang harus kita biasanya kan kalau pembuatan terus kita menggunakan campuran lain biasanya kita harus konsistennya seperti ini campurannya. Itu tidak gunakan karena memang betul-betul alami ini gula aren khas Bontocan ini yang kami buat di sini. Itu Ibu bikinnya per kelompok juga atau Ibu sendiri di rumah? Biasa kalau kelompok biasa kita masih guna kelompok karena kalau misalnya tergantung pesanan kalau memang pesanannya banyak lagi pesanan. Jadi berkelompok begitu Bu Ufriana ya. Oke, baik Ibu Ufriana kembali. Menurut tak sendiri, bagaimana UMKM gula aren ini dapat mengelola sumber daya manusia atau petani lah dalam hal ini atau pengolah lah agar proses produksi berjalan lancar dan berkesinambungan, Ibu Ufriana? Silakan. Untuk menjaga ini kita kan ada keunggulannya tersendiri dari UMKM ini. Kenapa? Yang dulunya hanya pengenalan gula atau yang kita jualannya juga agak murah, sementara petani itu sendiri mereka sangat menginginkan juga bagaimana cara mengolah bahan baku ini menjadi lebih familiar, terus bisa peningkatan untuk ekonomi masyarakat itu sendiri bisa meningkat. Terus terang ya, untuk di sini kan gula batok itu harga biasanya kita hargai hanya seberapa, sementara ada hal lain yang bisa kita capai yang lebih meningkat kualitas petani, terus sumber daya manusia itu sendiri bisa membuka lapangan kerja istilahnya di sini. Sumber dayanya yang bisa karena adanya pembuatan gula aren ini yang lebih kita kelola lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jadi petani juga lebih maju sedikit, lebih meningkat dibandingkan dengan penghasilan menjadi gula batok. Dan harapan mereka memang mereka mengharapkan memang yang pemasarannya agak lebih luas lagi sehingga mereka para petani dan sumber daya petani ini bisa lebih meningkat lagi itu. Harapan mereka juga seperti itu. Makanya saya mencoba bagaimana membuka lapangan kerja, istilahnya membuka kerja sehingga di samping menjaga sumber daya alamnya lebih peningkatannya lebih tinggi, masyarakat juga untuk lebih bagus lagi. Oke, alhamdulillah. Ya, Bu Ufriana, adakah tips bagi UMKM lain yang ingin melakukan diversifikasi produk tapi memiliki keterbatasan modal dan alat begitu? Silakan Bu Ufriana. Karena memang kita butuh sekali namanya alat yang lebih modern lagi. Maunya sih kita ada, seandainya ada khusus untuk UMKM ini, di samping ada pembinaannya, mereka juga dapat bantuan yang dari pemerintah. Gimana lebih untuk peralatannya lah itu istilahnya yang harapannya supaya kinerja kita lebih bagus gitu. Oke, baiklah. Jadi ingin dapat modal dari mana nih sebenarnya Bu? Dari bank atau dari pemerintah lokal yang ada di sana?
pemerintah lokal, karena kalau bank otomatis kita akan dapat. Kalau dari bank itu sendiri kan setiap ada usaha UMKM, kalau mereka mengajukan pasti ada dapat bantuan. Tapi kan sistemnya ini loh untuk kita sendiri kalau istilahnya rumit ya, rumit prosesnya ya. Kalau dari pemerintah kan tidak bayar kembali Enggak lagi juga. begitu ya Bu ya. Alias kalau kita kan maunya ada bantuan. Oh begitu, aduh. Jadi selama ini belum ada bantuan modal begitu Bu Ofriana yang didapat? Untuk saya memang belum dapat. Kalau masalah sudah banyak tawaran dari bank, pokoknya dari bank sudah permintaan sekian, cuma kita belum masih menunggu dulu untuk dari pemerintah. Oh begitu, oke. Kayaknya kalau dari pemerintah bagus karena tidak perlu membayar kembali begitu ya Bu ya. Kalau dari bank pinjam bayar balik dengan bunga yang ada begitu. Oke, baik Ibu Friana, kita akan jeda kembali lagi. Nanti kita akan ngobrol selepas yang berikut ini. Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosrokartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosrokartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosrokartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penterjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosrokartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosrokartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi. Udah Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya Beb? Tisunya udah habis 1 pack nih. Kamu udah aku maafin. Nah, terus kenapa kamu masih nangis? Karena kamu kasih aku tisu. Ya, apa hubungannya tisu sama aku? Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita? Ya udah Beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kencang aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih? Dari tadi kamu nggak pesan makanan. Aku lapar tahu. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini bersama Ibu Ofriana. Dan baik Ibu Ofriana, kita ke pertanyaan berikutnya nih. Ibu Ofriana, apa rencana atau inovasi selanjutnya yang akan dilakukan UMKM gula aren yang Anda geluti saat ini untuk memperluas pasar? Silakan Ibu Ofriana. Ya, silakan Bu Ofriana. Apa rencana atau inovasi selanjutnya yang akan Ibu lakukan, terutama UMKM gula aren yang saat ini Ibu geluti dan tentunya yang ingin diperluas pasarannya? Ibu Ofriana. Baik. Ibu Ofriana? Halo? Iya, Ibu Ofriana. Apa rencana atau inovasi selanjutnya yang akan Ibu lakukan, terutama UMKM gula aren yang saat ini Ibu geluti untuk memperluas pasar? Apa rencananya, Bu?
Atau ada inovasi mungkin yang Ibu ingin lakukan? Iya. Rencananya apa dan inovasinya apa? Inovasinya memasuki semua pasaran. Terus kalau keinginan yang terbesar adalah bisa untuk ekspor di luar. Keinginan ini ingin sekali mengekspor gula aren ini ke luar negeri. Itu sih keinginan yang terbesar. Makanya di samping keinginan saya untuk memasarkan di luar negeri, kita juga saat ini mengenalkan yaitu untuk di apa? Ya. Halo? Ya. Oke, baiklah. Ibu Friana, sebagai penutup, apa pesan utama yang Ibu ingin sampaikan untuk para pendengar kita, terutama yang ingin memulai usaha dari potensi lokal mereka? Silakan Ibu Friana. Oh ya, terima kasih. Pesannya yaitu kalau memang ada keinginan untuk buka usaha, tidak usah takut dengan apa yang kan terkadang ada memang yang sering mengatakan kemungkinan bisa tidak kita berusaha dengan ini. Kayak contoh saya ini yang berada di tempat terpencil yang ingin memasak seperti gula aren semut, tidak usah takut. Kenapa? Sambil jalan kita namanya berusaha kan tidak ada menutup kemungkinan kita bisa berhasil dengan usaha kita yang kita ini. Yang penting tekun dan intinya adalah apapun lah bentuk usaha yang ingin kita buka atau yang ingin kita lakukan, tidak usah takut untuk untuk melihat pasaran lain, tidak usah takut untuk bersaing. Yang namanya usaha itu kalau kita masing-masing orang kan punya rezekinya masing-masing dengan usaha kita, jadi tidak usah takut. Dan apalagi kalau kita berada di daerah, karena sekarang kan sudah ada media yang kita gunakan, media sosial yang bisa kita gunakan situ untuk pemasaran yang lebih luas lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak atas wawasan dan juga informasi luar biasa di hari ini, Ibu Friana. Semoga gula aren Bone terus sukses di pasar digital dan semoga berkah teruslah di setiap harinya. Sampai jumpa Ibu Friana. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara budaya Sulawesi Selatan. Simbungan
setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Tahukah kamu, pencegahan stunting ternyata bukan dimulai setelah anak lahir, tapi justru sejak sang ibu mengandung. Ya, 9 bulan pertama itu jadi masa emas yang menentukan masa depan anak. Ketika seorang ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup mulai dari protein, zat besi, asam folat, hingga kalsium, maka tumbuh kembang janin akan optimal. Sebaliknya, kekurangan gizi saat hamil bisa membuat bayi lahir dengan berat badan rendah, yang menjadi salah satu pemicu stunting. Pemerintah melalui program reformasi birokrasi tematik Presiden terus mendorong percepatan penurunan stunting dengan memperkuat pelayanan ibu hamil. Salah satunya lewat pemeriksaan rutin di puskesmas, suplemasi tablet tambah darah, dan edukasi gizi untuk calon ibu. Kini, posyandu dan tenaga kesehatan di berbagai daerah juga aktif mendampingi ibu hamil agar tetap sehat selama masa kehamilan. Bahkan, banyak daerah telah menggunakan sistem digital untuk memantau status gizi ibu dan janin, supaya setiap calon bayi Indonesia lahir sehat dan kuat. Ingat, pencegahan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga peran keluarga, suami yang peduli, lingkungan yang mendukung, dan masyarakat yang saling mengingatkan pentingnya gizi seimbang sejak dini. Karena dari seorang ibu yang sehat akan lahir generasi Indonesia yang kuat. Yuk bersama cegah stunting sejak dalam kandungan untuk masa depan anak dan masa depan bangsa. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, bau api adalah salah satu hidangan khas suku Mandar yang terbuat dari olahan ikan yang dimasak dengan kuah kuning dengan cita rasa asam dan gurih. Bau api dimasak dan disajikan dengan menggunakan kuali tanah laut, maksud kami kuali tanah liat, sehingga menjadikan masakan ini memiliki khas tersendiri. Berbeda dengan ikan kuah kuning lainnya, bau api seringkali dimasak menggunakan minyak kelapa suku Mandar sehingga memiliki aroma khas yang menggugah selera. Olahan bau api ini sering menjadi santapan pendamping nasi. Demikian Kabaratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah
Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
salam damai, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, atas nama keluarga besar RRI mengucapkan Selamat Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 kepada pendengar Radio Republik Indonesia dan pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia. Semoga Natal 2025 dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga membawa suasana yang penuh kehangatan di tengah berbagai dinamika kehidupan kita saat ini. Perayaan Natal dapat memberikan damai sejahtera bagi kita semua untuk saling memaafkan dan kembali pada nilai luhur tentang kasih dan pengorbanan Tuhan, kepedulian kepada sesama dan lingkungan. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua dengan harapan agar tahun 2026 menjadi tahun rahmat Tuhan bagi kita. Tuhan yang penuh kebahagiaan dan kesuksesan untuk membangun masa depan dalam semangat kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan untuk Indonesia yang maju. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya, di mana saja berada Saribata Malak Bereko di kebersamaan kita siang hari ini. Seperti biasa di hari Senin kami akan hadirkan acara Cobe-Cobe Na Mangkasar. Saya akan hadirkan kembali kelong juga informasi untuk kita semua di siang hari ini, sahabat budaya. Sembari kita menanti dulu ada Daeng Sibali, Deng Lia, dan juga Deng Hamsa akan menemani di siang hari ini di acara kita, yaitu Cobe-Cobe Na Mangkasar. Saya mau hadirkan dulu sebuah informasi untuk kita semua siang hari ini. Ada informasi apa, sahabat budaya? Saya akan hadirkan satu informasi tentang Balak Lompoa, Kerajaan Goa. Mengenakan mahkota Salokoa, menyelipkan pusaka pedang Sudangah di pinggangnya dan menyarungkan kain cindea di dadanya. Itulah yang menjadi Raja di Goa. Balak Lompoa berada di Kelurahan Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48. Lokasi ini merupakan situs budaya dalam sebuah komplek yang luasnya sekitar 3 hektar. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, Balak Lompoa ini memiliki makna yang besar bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Goa. Lantas, apa arti Balak Lompoa yang bersejarah ini? Kita dengarkan cerita sejarah dari Balak Lompoa bersama Abdi Mahesa, penggiat seni budaya di Sulawesi Selatan. Balak Lompoa itu adalah bekas istana kerajaan Goa dengan ciri khas berbentuk rumah panggung adat masyarakat Bugis Makassar. Istana Balak Lompoa ini dibangun pada tahun 1936 pada masa pemerintahan Raja Goa Imang-Imangi Dematutu Sultan Tahir Muhibuddin Tumenanga Risunggu Minasa. Bangunan ini dibangun sebagai bentuk perlawanan terhadap imperialisme dan juga sistem politik yang berlaku pada masa itu, di mana kerajaan Goa setelah ditaklukkan melalui perjanjian Bongaya, semua bangunan istana itu tidak boleh dibangun tanpa izin dari pemerintah VOC atau pemerintah yang berkedudukan di Batavia pada masa itu. Lalu Sultan Tahir Muhibuddin ini dikenal sebagai seorang patriot sejati dan seorang negarawan, dan juga memiliki ilmu agama yang kuat dengan tarekat Al-Hawatiyah yang beliau dalami. Lalu istana ini memiliki posisi dan peranan yang strategis untuk menghimpun dan menjadi ruang diplomatik antara raja-raja di Sulawesi Selatan dengan pihak company yang berkedudukan di Makassar pada masa itu. Jadi bangunan ini menjadi saksi sejarah bagaimana perjuangan secara diplomatik antara kerajaan-kerajaan lokal melakukan perundingan dengan company yang berkedudukan di
Makassar dan di Batavia. Bangunan Balak Lompoa ini memiliki 3 bagian ruang. Ruang pertama itu adalah Kale Balak, ruang tengah. Dan ruang paling atas itu atau loteng yang disebut dengan Pamakang, dan yang ruang bawah itu disebut dengan Pasiringan. Ketiga bagian rumah ini secara vertikal melambangkan hubungan keseimbangan bagi masyarakat Bugis Makassar yang mengenal sebuah pandangan kosmologi yang membagi kehidupan ini menjadi 3 tingkatan. Bagian atas disebut dengan Botilangi, bagian tengah disebut dengan Alekawa, dan di bagian bawah disebut dengan Pertiwi. Jadi ketiga bagian ruangan itu merupakan manifestasi kepercayaan lokal masyarakat Bugis Makassar. Museum Balak Lompoa merupakan rekonstruksi dari istana kerajaan Goa yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-31, Imangi Mangingi Daeng Matutu pada tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Museum ini berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi, dipajang berdasarkan fungsi umum setiap ruangan pada bangunan museum tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Dan di dalam masih ada peninggalan benda-benda pusaka Balak Lompoa yang masih menjadi daya tarik untuk mengenal sejarah dari kerajaan Goa. Istana Balak Lompoa itu adalah atribut-atribut yang sangat penting bagi kerajaan dan memiliki peranan yang sangat utama untuk menegaskan dan melegitimasi kedudukan raja. Pusaka-pusaka itu antara lain adalah Salokoa. Salokoa itu merupakan mahkota kerajaan Goa yang ada sejak pada masa Raja Goa pertama, Tumanurung Bainea, yang memiliki berat sekitar 1.768 gram, yang memiliki permata sebanyak 250 buah. Yang kedua itu ada yang namanya keris tatarapang. Keris tatarapang itu adalah keris pemberian dari kerajaan Demak. Yang ketiga itu ada namanya sudanga. Sudanga itu sebuah kalewang yang berlapiskan intan permata dan juga bersarungkan emas. Selanjutnya ada namanya kolara. Kolara itu sejenis rantai yang dipakai pada saat pelantikan Raja Goa. Ada juga yang namanya poto jangat-jangaya. Poto jangat-jangaya itu adalah gelang yang berpasangan, yang masing-masing gelangnya itu terdapat kepala naga. Selanjutnya ada yang disebut dengan laklang sipue atau payung separuh dari kerajaan Goa yang menaungi Raja Goa kemanapun dia pergi. Ada juga panji kerajaan Goa yang bernama Sulengkaya. Dan yang paling penting itu adalah Salokoa dan Sudanga. Sebagaimana istilah pelantikan Raja Goa, inai-inai anjujuni Salokoa, ampasapi ki Sudanga, ambarai cindea, ia miantu karen muri Goa, sombai karen muri Goa. Artinya barang siapa yang menjunjung atau mengenakan mahkota Salokoa, menyelipkan pusaka pedang Sudanga di pinggangnya dan menyarungkan kain cindea di dadanya, itulah yang menjadi raja di Goa. Sembahlah rajamu di Goa. Artinya patuhlah dan taatlah terhadap raja atau kareng yang ada di Goa. Benda-benda pusaka yang ada di dalam Museum Balak Lompoa ini harus tetap terjaga dan tetap awet untuk menjadi saksi sejarah hingga ribuan tahun. Di kerajaan Goa sendiri memiliki tradisi turun-temurun acara kalompoang, yaitu merupakan upacara adat untuk membersihkan benda-benda pusaka peninggalan kerajaan Goa yang tersimpan di Museum Balak Lompoa. Inti dari upacara ini adalah Alangiri Kalompoang, yaitu pembersihan dan penimbangan Salokoa atau mahkota yang dibuat pada abad ke-14. Mahkota ini pertama kali dipakai oleh Raja Goa, Itumanurunga, yang kemudian disimbolkan dalam pelantikan Raja-Raja Goa.
Tradisi turun-temurun itu berupa acara kelompoang, yaitu pencucian pusaka kerajaan Goa yang diadakan pada Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya, yang diawali dengan namanya Ammolontedong. Itu bagaimana kerbau yang akan dikorbankan itu mengelilingi istana, yang kedua itu namanya Alleka Jekne, atau mengambil air dari bungung lompoa yang dijadikan sebagai bahan untuk pencucian benda pusaka nantinya. Abdi Mahesa, seorang budayawan muda dari Sulawesi Selatan yang sejak kecil tertarik dengan kebudayaan. Harapan dan juga pesan kepada wisatawan, cagar budaya, dan juga anak-anak muda adalah bagaimana kita harus mengungkap kembali dan mentransformasi kembali nilai, pesan, dan juga semangat dari peninggalan-peninggalan bersejarah. Inilah sebagai identitas dan bukti bahwa kita memiliki peradaban yang besar sejak masa lampau. Bangunan-bangunan bersejarah dan benda-benda bersejarah adalah saksi bagi kita pada hari ini tentang bagaimana kita pandai merawat, pandai menjaga, pandai memelihara, dan pandai untuk mengembangkan dan juga meningkatkan nilai dan juga hakikat dari benda-benda pusaka atau peninggalan-peninggalan leluhur yang ada di kerajaan Goa ini. Semoga saja masih akan terus ada orang-orang yang bersedia memelihara peninggalan nenek moyang ini, sehingga anak cucu kita tak perlu mengenang rumah adatnya hanya dari buku bacaan atau cerita orang tuanya saja.
Anom Andadari beserta angkasawan-angkasawati RRI Makassar mengucapkan selamat merayakan Hari Natal tahun 2025 untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Semoga damai dan sukacita Natal selalu hadir, membawa kasih, harapan baru, serta kebahagiaan di tengah keluarga tercinta. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda menemani kami di setiap waktu. Radio Republik Indonesia akan terus hadir, menghibur dan menginspirasi. Selamat Natal, tetap sehat, salam hangat. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
kede-kede tena marai untuk ampas suroi ko andi nati dringgana modoeku nia moalo bajiku gapa lama ngeasuro nania mo telpon nu kana batu isuro pindunu na tanggap mitau toanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku cinampu bawa engkesi berita baru. Aja na sembara berita tabaca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita balita baca ya rega hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko makute. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI makoko tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu wis sesapo ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilanna magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto paru berita internasional na. Magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Tahun Baru Cina lebih dikenal sebagai Tahun Baru Imlek. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai di hari pertama bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Gome. Berdasarkan cerita rakyat dan legenda kuno, Tahun Baru Cina dirayakan ketika orang Cina berhasil melawan hewan mitos yang disebut sebagai Nian, yang berarti tahun dalam bahasa Cina. Terlepas apakah mitos ini benar atau tidak, yang pasti perayaan Imlek merupakan perayaan yang dilakukan oleh para petani di Cina dan mensyukuri permulaan musim baru penuh harapan, yaitu musim semi yang terjadi setiap tahunnya. Adat ini kemudian dibawa oleh masyarakat Tionghoa kemanapun mereka merantau, termasuk ke Indonesia. Masih di acara Coba-Cobain Mangkasar, sahabat budaya di mana saja berada. Kebersamaan kita siang hari ini, saya masih menanti untuk hadirnya Dengsi Bali menemani sahabat budaya di acara Coba-Cobain Mangkasar. Saya mau hadirkan dulu sebuah film untuk kita semua dan juga saya akan menghadirkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya dende iya tujum bide bunting salua kutayang salua kuminasai bukan ruarina dia kupala kari bataraya. Sebuah syair mengalun tanpa musik dan irama, diucapkan dengan penuh perasaan dan penghayatan. Harapan dan doa menghiasi syair-syair tersebut. Inilah Pakio Bunting, persembahan Pro 4 RRI Makassar. Di Makassar, setiap ada pesta pernikahan ada sebuah kebiasaan menarik yang selalu dilakukan, khususnya oleh pihak pengantin wanita terhadap pengantin pria. Sesaat sebelum pengantin pria menginjakkan kakinya di tangga rumah calon istrinya, si pengantin pria terlebih dahulu disuguhi sebuah syair, Pakio Bunting, yang berarti memanggil atau menyapa pengantin pria. Bersama pengamat budaya Sulawesi Selatan, inilah penjelasan dari Rasak Jalle. Jadi Pakio Bunting itu adalah ucapan selamat datang kepada pengantin laki-laki yang datang lamai nikah di Balak Nebeni atau. Jadi sebagai keluarga baru, maka itu sangat dinantikan dan sangat diharapkan. Sehingga di dalam acara setelah pengantin tiba di halaman, tidak langsung masuk dalam rumah kalau belum dijemput atau belum dipanggil. Aturannya seperti itu. Disitulah pada waktu penjemputan banyak hal yang dilakukan. Pertama, ucapan selamat datang dengan sajak-sajak dan pantun-pantun orang Makassar, memuji-muji tentang kebesaran sang tamu yang baru atau keluarga yang baru datang ini, diharapkan masuk di dalam keluarga yang baru untuk menjalin hidup bersama. Dan itu digambarkan sang tamu baru atau sang pengantin ini adalah orang yang sangat diharapkan. Di situ digambarkan kegembiraan mana pengantin perempuan, keluarga perempuan ini menyambut laki-lakinya ini dengan segala harapan ke masa depannya nanti. Bunting, bunga mata,
dan syair Pakio Bunting ini adalah ucapan selamat datang, doa dan harapan terbaik untuk pasangan pengantin di masa mendatang. Nah, artinya narupai Ki Bunting ya dalam sebagai orang yang beragama ya, kami mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, kepada Nabi, semoga sang pengantin ini yang memang dinanti-nantikan, memang sangat diharapkan kedatangan ini telah tiba. Iya dende ya tolong bidem bunting salloa ku tayang salloa ku minasai bukan ruari nabiya ku pala kari bataraya. Nampak ujung bori kurung bunting dicap-cap para lakeng unaku laki guru kukilain kasunguri ka islangna narubai jama dem bunting nabun puli ki agama na kuera maki antama rinalekan na tuka kalakku niandrungia kayuban ni cocorangia kama di baringa ngadoa. Pakio Bunting, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh masyarakat Makassar pada saat memanggil pengantin. Pakio Bunting adalah sejenis puisi dalam sastra Makassar yang khusus dipakai untuk memanggil pengantin pria yang datang ke rumah pengantin wanita. Di tanah Makassar pada zaman sekarang ini sangat jauh berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu, pengantin wanita yang ingin menikah tidak boleh sembarang memilih calon pendamping, tetapi harus berdasarkan pilihan orang tua. Juga tidak ada lagi pesta perkawinan selama 40 hari 40 malam. Mungkin karena kesibukan sudah banyak hal yang dibuang. Contoh dulu ya, orang kawin itu dirayakan selama 40 hari. Kenapa dilakukan itu? Pada waktu itu kan tidak ada kesibukan sama sekali. Kedua, yang melakukan itu tidak sembarangan orang juga. Yang melakukan itu adalah orang-orang bangsawan atau orang yang berada. Saya kira positif, walaupun di satu sisi kita mengatakan bahwa tapela menunjukkan kebiasaan. Nah, memang di dunia ini tidak ada yang abadi. Sering saya katakan di mana-mana, di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua berjalan sesuai dengan kodratnya, kemudian sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan lain-lain. Bagi mereka yang mampu, lakukanlah. Karena itu adalah suatu kenangan manis dari nenek moyang kita kepada kita, agar kita juga bisa mengenang masa-masa lalu bahwa seperti inilah mereka lakukan dulu dan sampai sekarang. Inilah kewajiban kita bagi mereka yang mampu, silakan. Cuma di dalam perjalanan kemampuan itu berubah-ubah, sudah lain, tapi tidak bisa dihalangi. Jadi biarkan dia berkembang sesuai dengan zamannya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan perkembangan. Biarkan dia berjalan seperti itu. Biarkan sejarah mencatat bahwa dulu seperti ini. Melakoni tradisi menjadikannya lestari di mata, hati dan telinga bagi generasi ke generasi. Saya Yunika untuk Pro 4 RRI mewakili seluruh kerabat yang bertugas. Sampai jumpa. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Delia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanun tanya Delia, tamun tanya dan nuntung saya Pak Ali ya. Jadi mau terkisen si buntul ri acara cobe-cobe na Makassar untuk ane Alwadi eri tanggal siapa min Alwadi kira-kira Kabupaten Pangkep di nairangan nih Pak Nurdin dan Nuntul di Mandiri. Assalamualaikum dan apa tuh mereka rebata. Alhamdulillah sehat-sehat Delia. Iya dan Nuntul turut berduka nih. Terima kasih ucapan Tayo. Saya juga ucapkan kepada semua teman-teman yang ada di grup KKP, Forum Komunikasi Pemuda Hati RRI. Saya juga ucapkan terima kasih banyak ucapannya di grup PEN RRI Kelup.
Iya. Terima kasih semuanya teman. Iya, mudah-mudahan insya Allah husnul khotimah. Husnul khotimah. Iya. Nah selain toh ada nonton ya tongi Pak Ali. Yang yuk katanya pagi kecamatannya. Udah bawa tulisan tanggal. Ali Malarangan. Ali Malarangan. Iya. Sapaannya? Dengago. Oh, Dengago. Iya. Dari aneh acara itu seputaran kesan-kesan tak di acara cobe-cobe na Mangkasar. Apun kate ya de nuntung aneh acara ya. Selama siapa? Sejak kapan kita mulai monitor acara cobe-cobe na Mangkasar atau bersama? Siapanya tahun 2017. Iya, waktu ini je nuntun siagan de nuntun den tunru itu Pak Mulyono den tutu Pak Roni. Jadi apa nelpon tarima Rondi Delia. Iya. Kita riba mi deng. Halo, assalamualaikum. Coba-coba nama Mangkasar. Waalaikumsalam. Coba-coba nama Mangkasar. Batu kemai. Batu Deliwang di Noripero. Deliwang, siat-siat aja ke Deliwang. Niat tunji to Deliwang kemarin apa bahasa Mangkasar apa kemarin Subangi ya. Oh mana lo di Karatonji Subangi? Iya, Subanginya. Pintar kini bahasa Mangkasar Subangi. Iya. Subangi. Iya, alhamdulillah sehat-sehat di Liwang. Nia kirim dari studio dari Liwang. Dan ini anu motera yang nunnak ko dong. Motera yang motoan. Motoan na Tinak kulit ko bukoy. Nasaba apa mo muna ko buko na taba ka carita. Iya. Iya. Kata biasa tongki alangnya acara coba-coba na Mangkasar di. Mulai nak kenjo karne tundrus dengan de tutup. Tadi bukan jero coba-coba na Mangkasar di Porta. Jadi lagi mulai monitor. Ya. Oh iya, nampak lihat antak lima di. Iya di Perompak, iya. Di Perompak 2000 saja mana ke 2000? 2001, 2002. Ya 2002 ya. 2002, iya. Dari mulai teman join dari Perompak 2020 mulai tayangan tuh nyiar ganti baju. Oh iya. Jadi Halo, kita Mangkasar. Iya. Jadi apa yang paling berkesan Desi Bali? Desi Bali Liwang. Iya. Iya. Budaya kita. Iya, betul. Budaya kita. Betul. Karena menurut saya hilang kaki di Sulawesi Selatan kan deh. Iya. Apalagi kita bersama-sama kamera karena itu yang tua jarana banget sama. Iya, nasaba apa bahasan dari Sulawesi Selatan? Iya. Liwan Jawan nabajina silaturahmina bu Mangkasar bu Gisit Toraja dengan Mandar. Takal Mangkasar kita pagi di Mangkasar. Iya. Karena kadang-kadang yang itu di Mangkasar selalu pelengeri. Iya. Mulai itu termasuk di proses itu cuaca Mangkasar mulai Iya, baji mi. Iya. Jadi naik rok ani saku-saku deh si badeng. Ini enjo den Liwang tena jang hilang. Ni jia cuma ni sampai arena. Ni sampai arena tena jang. Arena jadi sampai. Sampai judul kan. Tetap ini bahasa Mangkas. Ini aja enggak sama Mangkasar. Budaya ke Mangkasar. Iya, tetap kenjo. Tena nyalanya. Tena aja. Ini aja Mangkasar nah. Iya. Sekat de betul kate je punan kita nikio mentah mo sen punan nanti iya. Selang-seling ya. Selang-seling iya.
Jadi apa nih sabu-sabun dan liwang nih anu kobi-kobi? Iya, baca mah. Iya. Iya dari liwang iya. Iya. Ya. Main makin ini aja. Ya. Main makin. Main makin. Main makin ini duit-duit. Iya iya iya. Duit ante. Jadi na duit nanti. Tonje bolu wala lo injir panggil mga bolu. Iya dari liwang terima kasih. Iya dari liwang. Iya. Iya, dengago. Dengago. Iya. Iya, iya. Iya, terima kasih ya, insyaallah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih toh nih kesumpain Liwang. Iya. Den Nur itu. Den Nur Jalan Nur ini Bani Nuri. Oh, Bani ya, Bani ji tahu ya. Terima kasih Tonton Merisi Kontu cerita yang sempat ikut bergabung di acara Temu Fans Pemerhati RRI Makassar. Ri Subangi di. Subangi suara-suara kisah. Diterima orang ini ya. Ini saya Dimas. Iya, Dimas. Assalamualaikum. Coba-coba nama Makassar. Waalaikumsalam. Coba-coba nama Makassar. Iya, Dimas. Sehat-sehat aja Dimas. Alhamdulillah bajik-bajik je. Ngapain joy? Iya, bajik-bajik ngaseng ji. Rini cengker-cengker kita wah. Cengker-cengker ngaseng ji. Iya. Dari kata dari Liwang, apa kesanan nih acara coba-coba nama Makassar? Pernah nake. Iya. Sangat banyak nak kuliah pelajar bahasa Makassar. Iya, Makassar. Iya, nak kan tahu perlu kisi kak bisi boleh jadi. Iya. Sangat jina pelajaran kuliah ni aliran acara ya. Iya. Iya. Perlu mentungi nasabah kama-kama ni sile tawa rupa tahu Iya. Bone asul kiri pangkep nih. Iya. Iya. Yang ngasing. Iya. Sirene juga talasang. Betul. Betul dan tentu. Cocok. Karena semua itu daerah ada kita yang bisa dihilangkan di tengkamba dan untung. Iya, betul. Harus ada pangkat. Iya, bandara iya, cocok dan untung. Samping juga kita bandara kadang tusing naik mai. Iya. Betul. Apalagi Dimas juga orang Bugis ya, niat ngaseng joy. Tengkamba Dimas. Lento anunna juga kebiasaan anunna di Pak Dimas di. Ngapa tuh main cuaca ya Dimas di Bolangi di. Iya, Bolangi. Oh, Bambang iseng. Iya, Bambang sing Banyak cuaca ya nih. Bahasa sanggin nakar rembo setelah. Iya. Udah memang Putania khususnya Pangkep. Iya. Ternyata yang Bambang sih ruang nasabah energi pemupukan. Iya. Puase. Betul. Iya. Dia pakai musim tanam mana? Iya. Musim tanam air jadi bosi. Oh, iya. Ya, makan rene rebala japa-japa dan nonton. Iya, di Bolangi di nonton. Dia kapan bakarak nadi bakarak Bolangi. Iya, nyamuk itu nyamuk. Beda ya anu nang kapan di kan rena Bolangi segen bakarak bone di. Beda. Di Mas di. Iya. Baju ki kering. Oke, iya. Agak anu dia di kalau bakarak Bolangi di Mas agak hijau, warna hijau di. Iya, warna hijau. Kalau bone jadi iya kalau minka baju ki apa yang dapat timbul kamu nyamai misalnya boleh kicau terima lawa bulu buta iya Bolangi kamu nyebutnya dapat timbul ya betul jadi sarana dan nonton tantu pemain dapat timbul ya bakar anti kamu terus ada anak buta ya iya Butan baju anu di nentung batu ribut taya di dan nentung di. Menyeri malawa nyebarna di nangari malawa. Bulu-bulu buta jadi nyoba jitu nyoba dari anak bakar batu nyoba. Oh, kaman jadi. Iya. Banyak menton dan yang anu nak buta nakana atau ya. Iya.
Jadi aneh Pak Dimas, kalau kita mendengar coba-coba di Makassar dari tahun berapa? Jawa Toto Beru pernah? Pernah nake tahun 2020. 2020 tahun. Iya, Jawa Tengah pas corona Jo. Iya, itu waktu masih anunya jo ngaseng itundru segang itu tuh. Iya, itu segang dentu tuh. Iya, itu yang itundru namanya Kak Mul. Mulyono, sedangkan itu tuh namanya Roni. Iya. Kebiasaan ji, kurang merek sarana. Banjir cetuskan dentu tuh. Iya. Karena bulan rumah lu lagi biasa jo. Iya, nak kan segang Delia. Iya. Ini kesegang ini Junjung Denangga segang Delala, tapi pensiun ngasih. Pensiun Delala segang den Junjung den Nangga ngisi den Nangga di. Iya tahu dia. Tahu pernah cerita jo halus soto pernah cerita. Iya, banjo bang ya, ruan jo. Iya. Delala segang den Nangga. Jadi nanya lah nih sabu-sabu deh Dimas. Sabu-sabu gerong jo agak fans kata Bu Rosdiana, Bu Ina Kristalara, Bu Samsia, Sinta di MU, Pak Rejuna, Bu Wahida, Pak Ian Hendrawan, Bu Chandra, terus Bu Niar tahu Pak Umar dengan tong Ibu Nursia, Bunda Fatma, Den Nompo, Bunda Sofi, terus yang ngasih nama tanpa terkecuali. Iya, dan nonton peng mudah-mudahan singkat sedang keluarga. Iya, turut berduka cita deh. Terima kasih. Iya peng Pak penerus zaman tak singkat-singkat ki. Tena aja kelonta. Kelona Ero Mak Bunting. Iya, Ero Mak Bunting. Mudah-mudahan insya Allah tahun 2026 dan nuntut deh tahun. Iya, amin. Buku undangnya sing kita. Insyaallah waktu gitu. Insyaallah. Iya, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimas di Bolangi. Dimas di Bolangi. Nakana tahu tahun 2020 Delia. Dengar itu coba. Berarti 5 tahun. 5 tahun. Lebih. 5 tahun lebih. Insyaallah 2020 berbiasa aja. Mudah-mudahan sampai netun nyintama ini dan tunduk di tunduk. Carelon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Coba-coba Makassar. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Coba-coba Makassar. Ini destibalit yang aku iseng sarana. Coba-coba Makassar. Oh, deh langsung itawa. Tak muri-muri dan nonton. Karena dos dia Iya ini nunna penyelenggaraan acara coba-coba Makassar acara temu fans kemarin ya bersama semua teman-teman. Oh iya. Desi Buntu kemarin dan nonton. Dan ada si Wan. Iya ini anungku pagar ke rumbang. Ini aja tahu ada di tahu. Ini aja tapi tipe kak motor. Kau bagi ke rum pagar kan di telepon kak boter ke rum. Jadi tahu batu sih gangi Pak Agus niat tonji. Tapi tena nanganu nan tama. Nane kata iya. Kabur butong ina jemput anaknya. Iya, jadi kita pendapat tak ini kaitannya dengan acara cucu Makassar yang paling berkesan sejak kapan Ki? Iya. Bagus sekali acara tuh. Kenapa mau diganti? Ini sampai judul nanti sampai judulnya ini bicara Makassar. Iya Makassar aja. Tetapi penyiarnya tetap. Udah salah nih waktu tadi undang kita kan dari dulu kita monitor ini dari 2001 kayaknya ya. Iya 2001 tahu selalu tahun dia bayangkan ke betul. Kan jadi lebar dia udah diproses dari mantang.
Iya. Iya di Pro 1. Iya. Setiap anjo tetes Sama Den Tutu, Den Tojek. Iya. Terus ada program 4 program daerah dipindahkan ke sini. Palente kirimin Rini. Aku juga tuh kemarin sudah pindah di Pro 4, baru lagi aktif kemarin. Iya. Baru dapat jaringannya di Reggae Digital. Betul, Ibu Rosdiana. Di 2025 Pidi. 2025 di Ibu Rosdiana. Iya. Iya punya manfaatnya temu fans. Iya. Iya. Jadi naik. Oke. Naik yang ini anu kebiko bin nih. Buat Dimas yang baru lewat. Iya, naik poin. Nurdin 575. Iya, naik poin. Terus Roma Mario, Kapja Manisar. Sudah masuk kan dia? Samsia belum. Oh, soalnya baru Kak Monitor juga ini. Terus Wahida, Samta DMU, Kristallara, Sentrom Jatinur, Riko, sama Nasrian yang masih di Makassar. Terus apa lagi? Mahmud Jaka Samudra, Pak Arjuna, Pak Aldi, Pak Bobi, Tantri di Pare-Pare dan semuanya lagi monitor. Gigirin na to pulang risarana triboko tingko kunyo. Laisen na tong kana live kira acara cube-cube na Makassar anu na. Tuan. Iya. Iya karain na ri. Iya. Tong iya karain na. Paji ini sambal lenjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti mana jolo-olo de nuntun ya tonya rasana nih. Dia merasakan juga. Iya, ada nyambung. Tangan derotong ini kepalanya resaran kok deh. Wajib jangan Ibu Rosdiana jangan najai kapan nih. Jangan jai itina. Gansa banyak. Ini baru tahun baru bayar sambal. Banyak sih kan anu. Injo Gansa bahasa Indonesia. Angsa atau gansa? Angsa. Angsa. Banyak bicara Makassar. Oh iya. Gitu ya. Iya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Cewek-cewek yang Makassar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cewek-cewek yang Makassar ada lian. Iya, Baturi naik. Baturi Cendana Baru Maros Baturi. Di Cendana Baru Maros. Iya, inai Baturi, inai renta. Oh, Mustah. Nyeton jaki ribangnya di Subangi. Di mana? Oh iya tahu sama ya anu. Ini sekarang nih sawia. Ngapa kisah rimpas dari batang nga Subangi. Sigap pagap pengasing anyo may biasa ya. Sarana jini langir Alhamdulillah Subangi sigap pagap pengasing makisi dalis-dalikan. Iya. Iya. Ngasing kita. Barang kami apa na ayo tahu angoloa ya indah sih waktu sigapa sih. Iya insyaallah. Insyaallah. Bicara Makassar. Ini lah baca jinne, baca sama sangka Makassar tak baca. Cara gini. Ancar je. Kenapa internet sana? Tena ko lang baca apa di bawah. Oh iya. Kiano Ros pendengaran ya. Oh tena jelas antureng. Nampak monitor. Nampak monitor. Oh iya. Kita gini frekuensi monitor di FM. Iya. FM siapa nih pemonitori? Iya. FM siapa kita monitori? Pakai radio atau HP jadi pakai monitor? Oh radio. Iya. Di mana nyuki besok kena iro antenina radio. Ya antenina. 92,5 Pro 4 FM ya. Jangan kelewat itu. Iya, jangan kelewat 92,5. Punah padahal kibaliang antena FM kanan tuh khusus antena FM nganyo dibalukan biasanya dari di toko-toko elektronika. Ya. Pengalaman nanjo den nonton tahun Oh iya. Buat anu jo jaringan itu anginnya. Iya. Sinampe pa ni pawangin jo teknisi ya kana gare-gare sebit na langir. Iya. Jadi Pak. Iya.
Jadi duduk angin. Iya, kenceng angin rebosi. Mesin bosi bangi-bangi. Pak Mustang, jadi apa nih kesantai nih acara coba-coba di Makassar nih, Pak Mustang? Yang paling mengesankan yang sebenarnya kita putar puaran aja. Oh iya, Pak Mustang. Jadi alhamdulillah Subangi sita putar puarnya kini biasa di udara iya. Alhamdulillah Subangi sigap pengasih mak. Pengasih. Jumpa fans, ketemu ketemuan. Oh iya, dia paling buat kesangan jo iya. Biasa dibacarin tapi sigap gitu. Iya, itu cerita. Pak Mustang, tahun berapa Riolo ketika dengar coba-coba di Makassar? 2018, 2019, 2020, 2022, siapa njo? Sampai 2025 nih. Tapi mulai tahun di sana ya radio kata mulai tahun Oh iya. 1978 dia radio iya betul. Ini ku kepala ngasih ngaring-ngaring dan jauh penyiskan. Nak boleh kapan tenda kaman deh. Iya, jangan ngasih pensiun. Iya. Kamaya jo Haji Mustaqim Jelolo. Sudar Mindahla. Almarhum. Iya, Mustaqim Jelolo. Dia tahu Urah Mangera. Oh iya. Pensiun ngasih nih. Iya. Iya. Jadi naik sing kopi-kopi nih dengan Pak Mustang. Nyanyi sing kopi-kopi naik. Iya, ke buntu-buntuli. Si buntu-buntuli ya. Kopi-kopi. Arena tapi kenapa ni pusat dan tempat yang apa kak? Oh, kamanya Mustang. Iya. Salam kenal Dinas Kita di Kendara Baru Maros. Iya, lepoi. Maya di Basamba. Iya. Pelatihan di Pesal 17. Iya. Basis di Maros. Iya. Jaga poe tantri di Parepare. Iya. Dan Kalabusana. Ibu Murti di Jalan Kala. Oh iya. Iya. Kami menjepale dan lihat dan nutung. Iya, terima kasih Pak Mustang. Terima kasih. Iya. Aku palakan menjaga kana malakiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Mustang dia terima biasa dengar radio mulai tahun 1978 sampai sekarang ini 78 deh luar biasa 78 kan nih. Tua gini nakke. Iya. Anak Kenjo mulai langir radio tahun 1982. 82 ya. Sekolah menjawab tua di SD. Iya. Tadi marong ini share Ibu Fatma Rigwa ini tadi marong. Iya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Fatma di Goa, sehat-sehat aja. Apa kita maden? Alhamdulillah. Apa kita maden ya? Oh iya, sehat-sehat. Oh, baju-baju Jaki. Baju-baju Jaki Bunda. Alhamdulillah. Saya tahu. Si Bali foto. Iya. Bunda minta maaf nih kemarin. Iya, napa lari ya tenak-tenakan. Bunda, ini anungku tukangku na telepon anak-anak baik ko rin po ring ni balin ng janun na jadi saya mali buru-buru basin na salam, bali iya salam kenal sama Nay Denuntung sama Dengago Denuntung Denuntung itu berduka Nay berduka ya Denuntung ke Subangin jo 575 tu biasa ring udara aku asli Pangkep kene ya asli Bakam Pangkep. Oh, Labakang Pangkep tama. Sebenarnya Maros Pangkep Labakang. Baloci naik. Tahu aku tenang salai. Tapi kita anak-anak sekarang tidak tahu kan. Ya, bansana dinuntu sagang denanya tenang seng. Tahu anak jenis seng. Ini karena rempang Pangkep Labakang tenang salah tahu aku.
Iya, coba sebangi kini ya kita sigap aja ki. Iya, kebetulan tapa muterangnya moto angku bangina minggu tetes salah apa? Iya. Delia. Oh Delia. Iya, ngapain? Saya sayangkan kemarin acara karena kita tidak saling diperkenalkan satu sama lain begitu karena suami istri ada juga. Bang porang di tenangan bahasa Makassar aku mau erok ko kamanjo nasaba anjo nakir subangi